Apa kabar saudara-saudara sekalian? Shalom. Sudah minum kopi Papua? Mungkin Anda pandang enteng kopi Papua ya. Saya cari-cari di mana-mana itu. Jadi saya suka minum kopi. Jadi di Australia saya sayang-sayang kopi Papua. Jadi kalau ada tamu saya kopi yang lain. Papua saya minum sendiri gitu. Menyenangkan. Jadi pagi ini ya kita memang akan membahas Kingdom Seminar. Mungkin sebentar siang saya akan membahas lebih banyak tentang kerajaan Allah. Tapi pagi ini saya ingin membahas satu topik yang saya pikir penting sekali berhubung dengan apa yang kita bahas tadi malam. Jadi tadi malam kita membahas tentang pemuritan dan bagaimana disiplin rohani itu penting buat kita. Betul ya? Jadi saya mempercaya begini, nobody live above discipline. Gak ada. Saya tidak ada di atas disiplin. Semua orang hidup di bawah disiplin. Ya tak? Nobody above discipline. Gak ada orang yang ada di atas disiplin. Artinya begini, kalau Anda tidak disiplin diri Anda sekarang, orang lain akan disiplin Anda di masa yang akan datang. Itu sudah pasti. Kalau anak-anak kita tidak disiplin dari muda, masa depan akan banyak yang disiplin mereka. Peraturan akan disiplin mereka, penjara akan disiplin mereka. Kalau orang percaya tidak rubah gaya hidup, penyakit bisa disiplin mereka. Hutang piutang yang bisa disiplin orang, pinjol atau apa saja bisa disiplin orang. Kalau kita tidak waspada dengan kehidupan, maka kita tidak tukar gaya hidup kita, masalah akan terjadi untuk kita. Nah itu kira-kira. Nah di sesi pagi ini secara khusus saya ingin membahas tentang komitmen. Mungkin ini sudah jarang dibahas. Saya meyakini salah satu penyebab mengapa di masyarakat orang tidak menghargai pernikahan itu bukan cuman karena penyebab sebutlah hawa nafsu ya toh. Kita aliran karismatik sangat banyak menggunakan kata roh. Ini roh perceraian lah. Enggak, tapi ada keputusan-keputusan yang kita buat di masa lalu yang kita kemudian terima akibatnya sekarang, betul nggak? Salah satu keputusan yang dibuat oleh gereja sejak 100 tahun lalu, kira-kira setelah Perang Dunia Pertama, memasuki Perang Dunia Kedua, gereja itu karena gereja paling banyak dihantam dalam Perang Dunia Pertama, tidak tahu kalau saudara mengetahui hal tersebut. Jadi kemudian gereja mengalami deklinasi di dalam apa yang disebut dengan komitmen. Jadi sejak tahun 1920, komitmen gereja itu turun. Bahkan kalau sudah suka membaca buku, ada sebuah buku yang saya baca udah lama sekali. Mungkin saya baca hampir 40 tahun lalu, mungkin 38 tahun yang lalu. Buku itu berjudul Follow Jesus. Itu penulisnya mengikuti Yesus judul bukunya. Penulis bukunya itu adalah Arthur Wallis. Arthur Wallis itu adalah penulis buku klasik yang saya sukai. Dia menulis beberapa buku, salah satunya itu Following Jesus atau Disciple of Jesus. Dari buku yang satu adalah God Chosen Fast, itu puasa yang dikehendaki oleh Allah. Di dua buku ini dia beritahu bahwa kekristenan telah kehilangan komitmen jauh lebih lama, di mana orang lebih konsentrasi pada menjadi anggota gereja dibanding komitmen secara pribadi kepada Kristus. Jadi karena komitmen yang menurun inilah kita kemudian temukan terjadi banyak revolusi ya toh. Termasuk pada akibat setelah 40 tahun setelah itu, akhir tahun 60-an, Anda mengenal yang disebut dengan revolusi, Freedom Revolution, di mana di saat yang sama ada kebangunan rohani, tapi di sisi yang lain ada yang disebut dengan orang mulai merdeka, orang mulai mencari kemerdekaan diri sendiri, kemudian perceraian jadi tinggi. Di Amerika kemudian muncul pergerakan yang disebut hippie, tahu soal itu? Orang jadi hippies, jalan telanjang di jalan, bikin apa aja mereka suka. Mereka kemudian mulai mengejar yang disebut dengan freedom. Nah mereka berpikir freedom itu adalah bebas dari semua ikatan. Sebab mereka berpikir kata komitmen itu terlalu mengikat. Gara-gara hal tersebutlah perceraian kemudian meroket sangat tinggi sejak tahun 70-an. Jadi sekarang sudah berapa tahun ini? Udah 50 tahun. Perceraian tidak pernah turun, selalu naik. Akibat karena apa? Orang kehilangan komitmen. Nah sebenarnya kalau kita berbicara komitmen itu apa sih sebenarnya?
Nah, komitmen itu apa? Saya kasih tahu di bawah situ adalah komitmen itu adalah sebuah keputusan untuk mengabdikan diri kepada satu tujuan atau hubungan tertentu. Itu kita sebut saja sebuah keputusan. Nah, komitmen itu sendiri adalah bentuknya adalah pengikat, bilang loh pengikat. Dia mengikat, ya. Nah, kalau kita sebut komitmen itu adalah sebuah ikatan. Nah, orang sekarang enggak mau ada ikatan. Yang lucu, enggak tahu kalau sudah pernah dengar statistik ini, di akhir abad lalu Barna Institute masuk kira-kira ini statistiknya keluar tahun 2002. Itu dia membuat sebuah statistik yang unik. Ini di Amerika tapi di Indonesia saya nggak tahu, tapi di Amerika begitu ini statistiknya terhadap gereja. Mereka bilang begini, bahwa perceraian di gereja lebih tinggi dari perceraian di dunia, di luar gereja. Oh, itu kan bikin kaget statistik itu. Kalau saya baca statistik, kok begini statistiknya ya. Tapi aku waktu dibilang gitu, saya kemudian menemukan bahwa kenapa di luar perceraian tidak ada lagi? Karena orang udah nggak kawin kalau di luar, orang udah nggak menikah kalau di luar. Di Amerika karena orang nggak menikah nggak perlu bercerai kan? Mereka cuma perlu tinggal bersama. Kalau orang tinggal bersama perlu bercerai nggak? Ya enggak. Ya, kamu tinggal bersama itu namanya cuma live in, live out. Tinggal bersama kemudian bercerai. Jadi kemudian hubungan suami istri, hubungan seksualitas manusia tidak didasarkan pada covenant atau komitmen. Karena itu sudah tidak ada, jadi tidak ada perceraian. Jadi kemudian mereka berkata, cuma di gereja perceraian dihitung. Karena kalau di gereja ya orang harus menikah, harus ada aturan resminya dan seterusnya. Jadi kemudian perceraian terdata. Tapi di luar tidak ada yang mendata lagi. Kenapa? Sudah nggak ada yang menikah secara resmi. Orang cuma kumpul kebo istilahnya, living together. Mereka kemudian tidak lagi melakukannya. Artinya begini. Ada keputusan yang gereja buat 100 tahun yang lalu yang sekarang kita terima akibatnya. Makanya di gereja sekarang, coba di gereja. Hamba Tuhan, orang-orang yang serius dengan Tuhan mengharapkan komitmen dari jemaatnya, tapi yang dia dapatnya adalah apa? Bagi mereka komitmen itu adalah benda asing. Bahkan kalau kita khotbah komitmen mereka berkata, pendeta ini mengancam kita terus. Ya, kalau Anda pergi ke Amerika, ada satu gereja ini saya kenal juga, maksudnya saya pernah berkhotbah di gereja itu. Mereka menolak semua tanda salib ditaruh di gereja mereka. Mereka buang semua tanda salib. Kenapa? Mereka bilang too intimidating. Terlalu mengintimidasi orang. Jadi kemudian mereka padahal hal itu kan biasa sekali. Ya mereka berkata kan harusnya tanda salib lebih banyak di kuburan. Ya benar sih. Jadi mereka kemudian buat segala alasan untuk kemudian singkirkan hal tersebut. Saya bukan orang yang anti hal tersebut. Ornamen itu buat saya nggak penting, symbolizing nggak penting, gaya hidupnya jauh lebih penting kan. Akan tetapi kalau kita mulai melihat cara mereka menghancurkan budaya salib kemudian hilang dalam gereja. Budaya salib hilang dalam gereja, apa yang terjadi? Mengerikan itu. Kalau di gereja udah nggak ada lagi budaya salib, orang akan saling menyihir. Orang akan materialistis, orang akan mengejar uang. Orang akan mengejar kesombongan, orang akan mengejar cara-cara duniawi. Kenapa? Karena cuma salib yang bisa memisahkan saudara dari dunia ini. Gak ada jalan lain. Kalau Anda mau menang di dunia ini, Anda harus hidup dengan gaya hidup salib. Cuma gaya hidup salib yang putuskan Anda dari semua gaya hidup dunia. Nah sekarang kenapa saya ceritakan semuanya itu? Sekali lagi ada keputusan di masa lalu yang dibuat oleh gereja yang menyebabkan bukan cuma gereja mendapatkan akibatnya, tetapi masyarakat sekitarnya tidak menghargai pernikahan, tidak menyukai ikat janji. Pebisnis kita siang lain, pagi lain, siang lain, masuk kamar tidur lain lagi. Bisnisnya mereka nggak bisa dipegang, nggak bisa dipercaya, nggak ada nggak dapat dipercaya dalam dunia ini. Kalau Anda telah kehilangan kepercayaan, itu berarti Anda tidak bisa lagi membangun hubungan dengan siapapun. And that's the most dangerous thing. Nah, kenapa komitmen itu menjadi penting? Sekarang kita arahkan apa yang kita maksud dengan komitmen. Bolehkah slides yang berikutnya? Nah, di sini apakah komitmen itu? Buat Yesus komitmen gak ada bercandanya.
Buat Yesus komitmen itu adalah sebuah bentuk penyerahan diri secara total kepadanya. Jadi buat Yesus totalitas itu penting. Bilang dulu totalitas. Jadi kalau komitmen dengan Tuhan, tidak ada 99,9%, gak ada. 100% atau enggak sama sekali. So untuk komitmen adalah either you give it all or not at all. Kamu memberikan semuanya atau enggak sama sekali. Itu yang namanya komitmen. Jadi buat Yesus dia berkata begini. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi mengikut Yesus, ikut dia, komitmennya total. Bilang dulu setiap hari. Tidak ada komitmen Senin Kamis. Gereja cuma dilatih komitmen di hari Minggu. Gereja hanya dilatih komitmen hanya kepada tujuan-tujuan tertentu, hari-hari tertentu, perayaan-perayaan tertentu. Sebutlah apa? Kita sebutlah liturgi-liturgi tertentu atau cara-cara tertentu. Saya beritahu pada saudara, Yesus tidak bilang begitu. Yesus bilang kamu harus mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu, mikul salibmu apa? Setiap hari, all day, or no days at all, kira-kira kayak gitu. Kita berpikir bahwa Kristen tuh cuma sekian dan sekian. Enggak. Ini ada hukum totalitas di atasnya. Yesus menginginkan apa? Totalitas dalam komitmen kita mengikuti. Jadi dia enggak bercanda. Apakah Yesus pernah bercanda? Tidak banyak orang Yesus berkata ikutlah aku. Hanya murid-muridnya yang dia bilang ikutlah aku. Yang lain mereka ikut sendiri. Ada yang mau coba bargain dengan Yesus. Yesus, boleh nggak saya ikut kamu tapi saya pergi kubur dulu orang tuaku. Yesus berkata apa? Udah, biar orang mati kuburkan orang mati. Kalau kamu ikut, kalau enggak ya udah pulang aja. Yesus sudah punya, Yesus sudah seperti kita. Kita kadang-kala terlalu memiliki apa itu? Pendekatan ini dan itu kehilangan kekuatan dalam komitmen kita. Sebab Anda akan tahu nanti totalitas yang membuat perbedaan. Ya, saya melatih murid banyak kan. Ya, saya keep jemaat kita ya enggak harus banyak. Jemaat saya enggak perlu banyak. Tapi saya punya murid yang banyak. Saya duduk dengan mereka dan saya latih orang-orang hanya untuk berpikir seluruh kehidupan mereka terikat pada pribadi Tuhan dan tujuan-tujuan Tuhan. Sampai kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan mereka. Itu komitmen. Komitmen itu kalau saya gambarkan adalah seperti seorang ibu yang melahirkan. Coba bayangkan dulu. Itu komitmen sebenarnya itu. Seorang ibu telah mengandung anaknya 9 bulan. Dia bawa di perutnya. Kemudian at the end of the day dia harus komit untuk melahirkannya. Terserah fasilitasnya mau bagus apa tidak. Tapi due time, tepat pada waktu untuk melahirkan, dia harus melahirkan. Kita semua lahir karena ada seorang ibu yang totalitas melahirkan Anda. Penggambaran tentang mengikuti Yesus itu adalah selalu totalitas. Coba kita lihat, apakah komitmen itu? Jadi komitmen untuk mengikuti Yesus ada 3 hal penting di dalamnya. Ini melibatkan 3 hal ini. Yang pertama adalah penyerahan diri. Jangan lupa totalitas itu kata yang harus ada. Penyerahan diri secara total. Itu dia bilang ini. Jadi kita tidak bisa mengikuti Yesus tanpa penyerahan diri. Anda tidak bisa. Sebab menyerah pada kehendak Tuhan dan tujuan-tujuan Tuhan itulah ciri awal dari datangnya kerajaan Allah dalam kehidupan saudara. Orang mau terima kerajaan dan orang cuma mau fasilitas kerajaan. Orang mau kuasa kerajaan tapi orang tidak mau komitmen kerajaan. Anda harus menyerahkan diri secara total untuk menyerahkan hidupmu kepada tujuan-tujuannya, kepada kehendaknya. Bahwa dia bukan cuma juru selamat. Orang mau keselamatan, orang tidak mau kerajaan. Makanya Yesus cuma dikenal sebagai juru selamat. Kalau Anda cuma kenal Yesus sebagai juru selamat, itu adalah pengenalan yang paling awal, yang paling kecil dari semua pengenalan yang Yesus nyatakan buat kita. Tapi kita selalu membesarkan juru selamat sebab kita membesarkan dosa. Kan begitu? Dosa bukan tujuan Allah pada saudara. Dosa itu baru datang di dunia setelah manusia dijadikan oleh Allah dengan tujuannya. Artinya begini, ada saat di mana manusia diciptakan oleh Allah tanpa dosa. Berarti betul kan? Berarti ada saat sebelum kejatuhan manusia hidup menurut kehendak Allah. Jadi ada saat di mana manusia hidup berdasarkan tujuan-tujuan Tuhan. Makanya
penyerahan diri itu penting. Bilang dulu penyerahan diri. Orang tanya penyerahan diri itu apa sih? Penyerahan diri itu banyaklah artinya. Orang selalu berpikir penyerahan diri kelihatan kepada apa? Penyerahan diri itu kelihatan kepada misalnya kebaktian lebih banyak. Sudah, jangan lihat penyerahan diri dari kebaktian. Penyerahan diri itu sebenarnya adalah sebuah bentuk kesadaran bahwa Anda sebenarnya telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Ya. Dan lo penyerahan diri. Penyerahan diri itu berarti bertukar kepemilikan. Anda bukan milik Anda lagi. Anda adalah milik Tuhan. Ya. Wah, itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Jarang diajar lagi ini kan. Jarang diajar. Yang diajar kalau Anda mau diberkati, berilah lebih banyak supaya Anda dapat banyak. Itu main togel juga begitu prinsipnya. Kamu pikir itu bercanda? Penyembahan berhala tawarkan itu pada saudara. Tapi Yesus sudah tawarkan itu. Dia tawarkan Anda harus menyerahkan diri. Artinya begini, dia berkata begini. Bro, sebenarnya kamu milik saya. Kamu harusnya menyerahkan dirimu pada saya. Karena itu tukar kepemilikan. Itu ganti siapa yang memiliki saudara. Tadinya kita terjual dalam dosa, dimiliki oleh iblis. Jadi Yesus harus berpindah. Dia bukan cuma juru selamat, dia harus menjadi Tuhan dan Raja. Apa bedanya Tuhan dan Raja? Kalau Tuhan itu adalah, Tuhan itu bahasa, kata Tuhan ya, bahasa Ibraninya itu Adonai. Bahasa Yunaninya itu adalah Kurios. Tebak arti Tuhan, artinya apa? Pemilik atau majikan. Bahasa Inggrisnya adalah owner. Dia yang memiliki saudara. Ganti kepemilikan, ganti penguasa hidup, ganti gaya hidup. Iya kan? Iya kan? Nah istilah kayak penebusan itu kan istilah perbudakan. Tadinya kita ada di bawah perbudakan iblis. Dimana karena kita ada di bawah perbudakan iblis, kita hidup mengikuti keinginan dari majikan kita. Begitu Anda diselamatkan, Anda ditebus, Anda dipindahkan. Berarti Anda dipindahkan pemilik. Pemilik kehidupan Anda bukan lagi iblis, bukan sistem dunia. Anda harus pindah kepada sistem kerajaan Allah. Makanya kita bilang dia menebus kita, dia memindahkan kita. Coba keluar dulu dari sini, kita baca dulu Kolose pasal 1 ayat yang ke-13. Oke, dia bilang gini, ia telah melepaskan kita dari apa? Kuasa kegelapan. Benar dulu kuasa. Artinya kuasa itu mencengkeram Anda, menguasai Anda hanya melayani kuasa itu dan memindahkan kita. Bilang dulu memindahkan. Kepada siapa? Kerajaan anaknya yang kekasih. Berarti Anda bukan milik Anda sendiri lagi. Anda bukan milik dunia. Anda bukan milik iblis. Anda adalah milik Yesus. Karena dia pemilikannya berpindah. Maka kemudian kehendak siapa yang harus terjadi? Ya, kehendak Kristus yang harus terjadi dalam kehidupan. Betul kan? Nah itu kalau Tuhan. Salah satu arti dari kata Tuhan. Sudah boleh pelajari ini. Kalau saudara suka pelajari, saudara membaca kamus-kamus Anglo-Saxon yang lama, misalnya kamus Merriam-Webster. Kamus Webster menulis bahwa arti kata Lord itu adalah the head of a system. Jadi arti dari kata Tuhan itu adalah kepala atau pemimpin dari sistem. Jadi kalau Tuhanmu adalah Yesus, Anda harusnya dikuasai oleh sistem kerajaan Allah. Halo? Itu artinya totalitas. Anda menyerahkan diri Anda pada tujuan-tujuan kerajaan Allah. Makanya dia bilang Anda dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Coba kita kembali ke slide yang tadi. Bahwa menjadikan dia Tuhan adalah soal kepemilikan. Tapi kalau menjadikan dia raja, itu lain. Kalau menjadikan raja itu lain. Itu sudah merupakan orientasi kehidupan. Sebab raja duduk di atas tahta. Loh, raja duduk di atas tahta. Kalau sudah duduk di atas tahta itu berbicara tentang kendali. Ya, itu berbicara tentang kontrol. Berbicara bahwa dialah yang mengendalikan kehidupan kita.
Oleh Dialah kita ada. Raja hanya mengucapkan satu kata, apa yang dia katakan terjadi. Di kerajaannya, perkataannya lebih penting daripada apapun. Perkataannya adalah hukum, perkataannya adalah kesejahteraanmu, perkataannya adalah segalanya bagimu. Makanya kalau Anda masuk kepada kerajaan Allah udah berbeda. Di situ Anda akan menjadi pelaksana firman Allah. Halo? Makanya orang Kristen sekarang masih di penebusan. Tiap hari urus dosa. Tiap hari dosa. Kesadaran dosa terlalu tinggi. Sampai kesadaran kebenaran, orang Ambo bilang soseng ada. Tidak ada. Tidak ada kesadaran kebenaran. Yang ada, saya manusia berdosa. Makanya saya lari sama istri orang. Dosa itu bukan identitasmu. Tuh. Tapi kan ditulis di 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Kalau kamu berkata kamu tidak berdosa berarti kamu berdusta. Pernah berdosa. Tapi Yohanes juga tulis dengan jelas. Bahwa kalau Anda lahir dari Allah, Anda mengalahkan dosa. Dan Anda tidak berbuat dosa lagi. Tapi begitu kita khotbah itu, ahli teologi, dokter, master. Oh, kita perlu kritik teks. Nggak perlu kritik teks, baca aja. Kritik teks terlalu tinggi sebelum mau ganti-ganti firman Tuhan. Coba bayangkan. Sederhana, mereka terlalu sayang dosa. Yesus telah bereskan dosa. Tuh, sudah tidak percaya lagi. Itu karena Anda hidup tiap hari dalam dosa, bukan berarti Yesus tidak bereskan. Anda yang tidak mengerti. Anda nggak paham. Benar kata Alkitab, karena kamu tidak mengetahui, kamu kurang pengetahuan, kamu binasa. Umatku binasa karena tidak mengetahui. Kata yang dipakai bukan yada, tapi itu tidak punya understanding. Tidak punya waktu menjelaskan, tapi udah. Bayangkan penyerahan diri, saya penjelasannya sebegitu. Saya tinggal punya waktu 37 menit, bagaimana ini kehidupan ini. Coba kita lanjut. Yang kedua, itu dia. Bahwa kalau kita komitmen itu melibatkan ketaatan. Komitmen itu melibatkan ketaatan. Ada pengajaran sekarang yang berkata yang penting kasih karunia, taat tidak perlu. Saya pengajar kasih karunia. Ya, seriously. Orang yang bergaul sama saya tahu bahwa saya bukan cuma mengajar kasih karunia. Saya hidup dalam kasih karunia. Saya punya nama, saya suka kasih karunia. Jonathan itu artinya apa? Jehovah grant grace. Ya itu artinya Jonathan. Kasih karunia itu bukan cuma kita pahami ini, pahami itu. Saya ketemu orang yang so salah melihat kasih karunia. Terus mereka pikir, oh kalau kasih karunia nggak ada hukum lagi. Siapa bilang nggak ada hukum? Coba aja Anda bunuh orang sekarang, coba. Anda terima kasih karunia dalam penjara, tetap. Selamat, tapi di penjara, nggak apa-apa. Tuh, karena orang punya pemahaman sangat aneh. Anda tidak mau mengerti orang tua, silakan, coba aja. Coba aja. Oh kasih karunia, coba aja, coba. Try me. Siapa bilang hukum tidak berlaku? Hukum kerajaan akan tetap berlaku. Sebab kalau Anda dalam kerajaan Allah, hukum itu adalah sukacita untuk mentaati Tuhan. Hukum itu rules and regulations of the game. Anda hanya merdeka kalau Anda hidup berjalan dalam hukum. Kasihlah apa? Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti apa? Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bayangkan. Kasih datang pada manusia dalam bentuk apa? Hukum. Jadi siapa bilang hukum gak ada? Hukum itu memberitahukan Anda bahwa di kerajaan harus tetap ada hukum. Kalau gak ada hukum gak ada kerajaan. Di mana ada kerajaan di dunia ini gak ada hukum? Oh kami tidak ada hukum. Yang ada ikut senang aja. Itu bukan hukum namanya. Ya ada aturan. Aturan itu bagus. Coba. Siapa yang suka main bola sini, main sepak bola? Ini main sepak bola beneran.
Di lapangan. Bukan dalam kamar. Ada orang main sepak bola di game. Dia jago main game, tapi kalau main di situ enggak bisa. Lari pun enggak bisa dia, terlalu banyak duduk. Tahu nggak game-game gitu, dong merasa jago main game, dong pikir tuh jago main bola. Padahal udah kemana-mana, cuma duduk di kursi terus ininya aja yang jadi sehat, jadi pintar ininya. Yang lain enggak. Mau nggak main bola dalam pertandingan di mana persyaratan satu, tidak pakai garis. Anda mau main bola? Coba, wah itu susah itu. Masuk bawah kolong, naik ke atas, lewat rel kereta api. Kok tidak ada garis kan? Anda akan menikmati main bola? There's no freedom in that. Without any lines, there's no game. Ya kan? Coba kalau saya misalnya menyombongkan diri sambil berkata, saya adalah juara badminton tanpa net. Itu menunjukkan kita tidak menghargai aturan. Ada orang berpikir jadi orang Kristen percaya kasih karunia nggak ada aturan, enggak. Kita justru tertib aturan. Karena disitulah komitmen beritahukan buat kita bahwa ketaatan itu memberitahukan pada Anda bahwa Anda ada di sistem kerajaan Allah. Halo? Makanya banyak orang Kristen jadi bingung. Saya sudah buat ini semuanya, kenapa ini terjadi pada saya? Enggak apa-apa, emang kenapa? Why me? Why not? Why have to be like this? Why not? Kenapa? Mereka tidak paham bahwa ketaatan itu adalah hal yang sangat natural kalau orang hidup dalam pemerintahan Kristus. Karena ketaatan itu diindus pada saudara. Diberikan kekuatan untuk melakukannya. Iya, makanya ditulis oleh Alkitab. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah melibatkan itu tuh, konsistensi atau ketekunan. Artinya komitmen itu harusnya terus berjalan. Dia bertahan melewati panjangnya waktu. Jadi ada ujian-ujian waktu dalam komitmen. Iya. Ya kan? Kalau saya bilang ini pada saudara, saya telah melayani Tuhan 43 tahun. Lama itu. Berarti saya mulai ketika saya baru berusia 16 tahun. Dan harus saya katakan kepada saudara, siapa bilang tidak ada tantangan? Nanti saya akan beritahu tantangan komitmen pada saudara yang saya alami. Siapa bilang saya tidak berhadapan dengan cobaan untuk mundur? Ada orang suka tanya, oh Bang Jo ikut Tuhan tuh selalu enak gak? Enggak. Diberkati gak? Iya. Enak gak? Enggak. Enggak selalu. Iya. Karena ikut Tuhan bukan enaknya kan? Iya dong. Bilang dulu, Anda cari enaknya atau Anda mau capai tujuan? Di proses itu banyak gak enaknya. Banyak. Tapi buat kita gak enak atau enak gak penting. Yang penting tujuan tercapai. Sebab bagi Tuhan, tujuannya lebih penting daripada apapun. Saya ulang lagi. Bagi Tuhan, tujuannya adalah hal yang paling penting. Many years ago, saya khotbahnya agak lain. Saya berkata kemuliaan Tuhan adalah hal yang terpenting bagi Tuhan. Tapi setelah saya baca-baca di Alkitab, enggak. Tujuan Tuhan lebih penting daripada apapun buat Tuhan. Sampai Tuhan menyerahkan nyawanya untuk tujuannya tercapai. Ketekunan itu harusnya menunjukkan bahwa Anda bersedia melewati tantangan. Anda bersedia melewati kesulitan. Dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan Anda untuk menguatkan Anda. Siap. Pasti saudara berkata, ini so salah datang pagi ini, begitu datang tuang, aku tuh dapat tampeleng keras dari mimbar. Nah, tapi itulah komitmen. Memang orang gak suka kan dengar kayak gini. Dan saya sudah janji sama Tuhan, saya tidak mau mengkhotbahkan hal yang populer. Saya mau mengkhotbahkan apa yang merupakan kehendak Allah. Yang menolong umat Tuhan live in line and online in the purpose of God. Itu penting buat kita. Slides berikutnya. Jadi itu 3 hal. Jangan lupa 3 hal apa? Penyerahan diri. Terus apa lagi? Ketaatan dan apa? Ya, ketekunan atau konsistensi. Harus terus menerus. Konsisten itu sama dengan identitas sebenarnya.
Identitas itu perlu konsisten. Coba kalau saya ganti nama. Senin saya Robi, Selasa saya Jonathan. Kamis saya jadi Susi, kan jadi gak jelas. Gak konsisten itu saya. Makanya ada istilah, identity itu sebenarnya bahasa Latinnya itu kata ini. Kalau saya bilang idem. Bilang dulu idem. Apa itu idem? Sama seperti yang di atasnya. Jadi kalau sama terus consistently repeated, itu berkonsisten namanya. Berulang-ulang dia ada. Jadi identitas semua hubungannya sama itu. Nah ini, apakah dasar dari komitmen? Nah ini yang berantakannya di sini. Orang mau janji tapi tidak mau perjanjian. Pernah dengar orang ini, oh Tuhan berjanji pada saya. Saya tanya dulu, kalau Tuhan janji buat kamu ada perjanjian enggak dengan Tuhan? Kalau perjanjian itu covenant, bilang dulu covenant. Jadi dasar dari komitmen itu covenant. Bilang dulu covenant. Nah covenant itu kalau menurut Alkitab itu selalu merupakan inisiatif Allah. Jadi covenant itu adalah inisiatif Allah. Amos 3 ayat 3 berkata apa? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kerajaan Allah itu tentang hidup dalam covenant. Di buku Kingdom Theology saya dengan Heinze menghabiskan waktu hampir 2 bab hanya untuk menjelaskan covenant ini penting banget. Mengapa covenant penting? Sebab covenant itu adalah pernyataan Allah. Jadi kalau Anda tanya, kenapa covenant penting? Allah kita adalah Allah covenant. Our God is the God of covenant. Nama Allah kita dalam bahasa Inggrisnya, He is the covenant keeping God. Dia adalah Allah yang memelihara, yang menjaga perjanjian. Covenant itu adalah cara Allah untuk menyatakan dirinya. Nah saya tulis di situ bahwa tujuan dari perjanjian adalah pengenalan. Bilang dulu, tujuan dari perjanjian adalah apa? Pengenalan. Makanya kata pengenalan itu adalah kunci Anda untuk menikmati semua yang Tuhan berikan. Pengenalan. Anda mau menikmati kasih karunia, pengenalan akan Allah. Anda mau menikmati apa lagi? Damai sejahtera, mengenal Allah kata kuncinya. Anda mau menikmati semua janji-janjinya, mengenal Allah adalah kuncinya. Nah generasi kita, karena mereka sudah tidak mengenal Allah, which is ada kemungkinan Anda ada di gereja tapi Anda tidak mengenal Allah. Ada kemungkinan Anda bernyanyi tapi Anda tidak mengenal Allah. Karena pengenalan akan Allah itu penting sekali. Nah mari saya jelaskan sedikit. Nah ini mungkin harus ada filsafat teologianya sedikit ya. Boleh ikuti sebentar ya. Saya tidak mau praktek tapi ini penting sekali. Jadi begini. Allah kita itu sebenarnya tidak bisa dikenal. Kita hanya bisa mengenal dia kalau dia menyatakannya kepada kita. Betul gak? Coba dengar dulu baik-baik. Allah kita tidak bisa dikenali oleh manusia. Mengapa? Karena dia terlalu tinggi, agung, luhur. Ini orang bilang terlalu besar Tuhan kita. Sepung otak yang cuma camba pau saja mana bisa mengenal Allah. Mau sekolah sampai di mana? Orang tanya saya, kenapa Pak John tidak pakai titel? Saya bilang, saya sudah terlalu banyak titel. Kalau saya pakai kayak kereta api depan dan di belakang. Tidak ada artinya itu. Pengetahuanmu tidak akan cukup. Mau kemana pengetahuanmu? Coba, mau kemana? Otak kita bisa mengenal Allah? No. Allah terlalu besar, terlalu tinggi. Bahkan kalau dalam konteks perjanjian lama ya itu harusnya mengajar kekudusan mesti itu konteksnya. Allah kita transcendence. Enggak terhampiri, enggak terdekati. Itu seperti Anda berusaha mendekati matahari kan. But logikanya adalah Allah enggak terhampiri Pak. Enggak. Siapa mau hampiri Allah? Ada nabi yang bisa? Enggak. Itu makanya kalau dalam bahasa perjanjian lama. Allah yang kudus. Yang bersemayam dalam ketinggian agung, luhur. Siapa mau dekati dia? Allah itu gak bisa didekati. Nah tujuan Tuhan
supaya ada hubungan dengan manusia, dia buatlah yang namanya covenant. Sebab tujuan covenant begini, supaya Anda dapat mengenal Allah. Supaya kita dapat mengenal Allah, dia buatlah covenant. Makanya Alkitab kita itu apa namanya? Buku perjanjian, kan? Makanya perjanjian lama dan perjanjian baru disebut sebagai Old and New Testament. Apa artinya testament? Written covenant. Jadi perjanjian yang tertulis itu namanya testament. Itu dia bahasanya. Dan di Alkitab Allah ini hanya menyatakan diri sesuai covenantnya. Saya pernah mengambil waktu untuk hanya studi covenant. Di seluruh perjanjian lama ada 7 covenant. Covenant Adam, covenant Eden, covenant Nuh, covenant Abraham, covenant Musa, covenant Daud. Yang terakhir adalah New Covenant, perjanjian baru. Nah perjanjian baru itu telah dinubuatkan di perjanjian lama. Jadi apa yang muncul di perjanjian baru telah diberitakan di perjanjian lama. Itu buktinya banyak sekali. Jadi orang berpikir, oh perjanjian baru terpisah dari perjanjian lama. Come on, baca Alkitab. Yang ada di perjanjian baru itu sebenarnya telah merupakan narasi perjanjian lama. Hello? Oke, kalau tidak mengerti bahasa itu terserahlah apa-apa boleh buat. Susah menjelaskan. Tapi covenant itu begitu tuh. Dia berdiri sebagai cara Allah untuk dikenal. Jadi Anda akan mengenal pribadi Allah. Tuhan beritahu di covenantnya, akulah Allah yang adalah Raja. Jadi waktu Tuhan pertama kasih covenant di covenant Adam, Tuhan adalah Raja. Di covenant Eden, Tuhan adalah Tuhan yang mengikat perjanjian. Makanya di perjanjian lama itu kata Tuhan atau Allah itu datang dengan kata Elohim, satu kata aja. Begitu masuk Kejadian 2, Tuhan datang dengan kata JHVH. Udah enggak usah bilang kata itu lebih penting dari kata yang lain. Itu cuma etimologi. Kalau mau pakai kata nama JHVH, tolong sebutkan dulu JHVH bunyinya kayak apa, coba. Mau baca bagaimana itu kata, coba. Saya juga coba-coba baca, enggak mungkin. Itu susah kan nama kayak begitu. Karena memang nama itu enggak disebut. Orang Israel saja enggak sebut, kita aja yang latah sebut-sebut. Coba kalian pergi ke Israel. Saya pergi ke Israel suka apa? 28 kali saya ke Israel. Ini mau pergi lagi bulan September itu kali yang ke-29. Saya mau tahun ini 30 kali lah pergi ke sana. Bayangkan kita di sana paksa-paksa orang Yahudi. Kita akalin mereka. Apa yang tertulis di itu? I'm not allowed. Cerita lain lagi ya. Itu apa artinya? Saya nggak bisa kasih tahu bahasa. Mereka memang dilarang membaca. Tulisannya JHVH, mereka baca Adonai. Nggak tahu bagaimana mereka bisa taruh budaya itu di kepala mereka. Karena memang ada Alkitab yang berkata, janganlah kamu menyebut nama Tuhan dengan apa? Sia-sia atau sembarangan. Mereka nggak menyebutnya. Allah yang di Kejadian 2 itu adalah Allah JHVH. Makanya tulisnya Tuhan dalam huruf besar semuanya. Anda kalau baca Alkitab, ada tulisan kata Tuhan dengan huruf besar semuanya. Itu berarti kata Tuhan itu diterjemahkan dari 4 huruf kudus itu. JHVH. Kalau dia datang dengan T huruf besar, UHN-nya huruf kecil, itu diterjemahkan dari kata Adonai. Itu nanti di Kejadian 15 baru muncul kata itu. Tapi tidak punya waktu untuk menjelaskan itu. Tapi ini pengenalan akan Allah ini, itu penting sekali. Jadi dasar covenant kita, karena Tuhan punya perjanjian dengan kita. Makanya begini, Anda harus punya perjanjian dengan Allah. Satu-satunya manifestasi Allah untuk dikenal cuman Yesus. Gak ada yang lain. Cuma siapa? Yesus. Multicultural pengajaran yang sekarang yang disebut dengan apalah. Orang bilang pendekatan apa itu. Multicultural pendekatan apa yang coba berkata. Inklusif lah apalah. Mereka mau samakan. Oh kan Tuhan banyak. Tuhan ini bisa muncul di sini. Nah, Tuhan gak sembarang menyatakan dirinya. Dia hanya menyatakan dirinya lewat anaknya. Kalau di perjanjian lama lewat firmannya, kan ada 3 pernyataan Allah, betul gak? Kalau Anda belajar agama, siapa yang belajar agama Kristen di SMP? Ada pelajaran agama gak?
Agama itu sampai universitas itu termasuk MKDU itu. Sudah pikir tidak lulus agama, tidak bisa lulus, karena dia nggak PKI, tahu kan? Harus, barangan aja. Jadi di pelajaran SMP diajar tentang pernyataan Allah. Ada yang disebut pernyataan umum, itu adalah Allah menyatakan diri lewat semesta ini. Mazmur 19, langit menceritakan kebesaran. Tapi ada pernyataan khusus, yang namanya Tuhan menyatakan dirinya lewat firman-Nya. Nah, dahsyatnya adalah pernyataan yang terakhir adalah pernyataan lewat manusia Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia. Waktu dia naik ke sorga, dia tukar. Sekarang Anda menjadi pernyataan Tuhan di muka bumi ini. Kalau saya bilang ini, Jesus is the manifestation of unseen God. Tapi gerejanya adalah the manifestations of unseen Jesus. Makanya komitmen perlu buat kita. Nah, siap dulu, pasang dulu seatbelt kalau ini, siap, pasang seatbelt dulu. Kalau ini lebih bahaya ini, karena ini paradigm sekali. Menurut ajarannya Yesus, hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah. Tapi tidak tahu teologi apa yang mengajar bahwa hidup yang kekal itu masuk surga. Coba cari di Alkitab, kalau ada kata hidup yang kekal artinya masuk surga, itu kasih tahu buat saya ada di mana di Alkitab, ayat berapa, pasal berapa. Coba kita baca ayatnya. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa apa? Mereka mengenal Engkau. Satu-satunya apa? Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Coba lihat konsepnya. Jadi mengenal Allah itulah hidup yang kekal. Makanya kalau rasul-rasul berkati orang, dia berkata, kiranya kamu bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Halo, saya belum mengenal Allah. Pengenalan saya enggak sempurna tentang Allah. Tapi saya bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Lewat apa? Lewat firman Tuhan yang saya baca. Lewat hubungan pribadi saya dengan Yesus. Lewat komunikasi saya dengan Roh Kudus. Lewat masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan saya. Itu adalah arena-arena yang dibawa dalam kehidupan kita untuk mengenal Allah. Anda yang punya masalah, pakai kesempatan itu untuk mengenal Allahmu. Anda yang sedang berhadapan dengan masalah yang tidak mungkin buat engkau, pakai itu sebagai kesempatan untuk mengenal Allahmu. Dan jangan mengenal Allah secara pinjaman. Narasi kitab Ayub beritahu kepada kita bahwa ada kemungkinan orang mengenal Allah menurut kata orang. Dan dia bilang dengan kebodohan, dengan asumsi, aku berpikir aku telah mengenal Allah. Sekarang mataku sendiri melihat. Itu beda. Coba kita baca ayatnya. Tuh, kalau nggak ada ini mana saya mau suruh ini. Kalau ikutin PowerPoint nggak ada ayat ini buat saudara. Coba Ayub 42. Coba kita lihat Ayub 42. Kita baca ayatnya ayatnya yang ketiga, 4, dan 5. Coba kita lihat. Wahyu 42. Ayub. Kok Wahyu sih? Jauh banget. Padahal saya minum kopi 2 gelas tadi pagi. Oke. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa apa? Pengetahuan, itu tanpa pengenalan itu. Itulah sebabnya tanpa pengertian. Aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Pernah dengar kesaksian orang Kristen? Tuhan baik, tapi tidak mengerti. Ya, dia bilang itu Ayub, dia bilang ini, tanpa firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Ayat yang kelima, ini sebenarnya tujuannya. Hanya dari apa? Kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri telah memandang engkau.
Jadi personal encounter memang penting. Itu nggak bisa dianggap remeh. Apa yang harus kita dorong pada setiap jemaat, mereka punya personal encounter dengan Tuhan. Dan memang itu perlu komitmen, itu nggak terjadi begitu aja kan. Ya nggak sih? Nah, coba lihat itu. Sekarang, saya mau tunjukkan kepada saudara, apa yang saya sebut dengan kita punya fokus komitmen itu pada apa. Komitmen itu punya fokus. Kita tidak komitmen kepada banyak hal kan. Saya hanya punya komitmen kepada fokus-fokus yang Tuhan berikan pada saya. Iya, sebab komitmen akan memutuskan prioritas Anda. Saya hanya melayani pada gereja-gereja yang saya punya komitmen dengan mereka. Kalau yang lain yang basis dengan undangan enggak. Misalnya saya melayani di gereja rock. Jadi orang tanya pada saya, kenapa saya ada di Timika? Ada gereja rock di sana. Apakah saya tidak komitmen kepada gereja yang lain? Saya komit pada gereja yang lain. Tapi saya memprioritaskan diri saya. Ini kan? Iya. Gereja besar ngundang saya belum tentu saya jawab. Enggak. Saya punya komitmen. Saya pergi ke Makassar misalnya. Saya pergi ke Toraja. Karena itu adalah gereja-gereja komitmen saya. Saya layani ke arah itu. Jadi ini fokus komitmen kita. Yang pertama. Fokus kita haruslah kepada pribadi Yesus Kristus. Itu harga mati. Fokus komitmen kita pada apa? Pribadi Yesus Kristus. Artinya dia harus menjadi dasar kehidupanmu. Dia harus menjadi pusat kehidupanmu. Dia harus menjadi penguasa dalam kehidupanmu. Dia segala-galanya bagimu. Kamu harus punya komitmen yang jelas pada pribadi Yesus. Bahwa saya tidak melayani yang lain. Yesus merupakan tujuan hidup saya. Serupa dengan dia adalah tujuan hidup saya. Bukan yang lain. So I focus. Saya pelajari cara hidup Yesus. Saya pelajari bagaimana dia bereaksi. Saya pelajari bagaimana dia hidup. Saya pelajari cara berpikirnya. Makanya Filipi pasal 2 ayat 1-5 jadi penting buat saya. Karena dia berkata hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga di dalam Yesus. Fokus pada hal tersebut. Itu komitmen saya. Saya enggak yang lain. Enggak yang lain. Oh saya baca banyak buku. Saya paham agama-agama yang lain, entah itu kecelakaan apa tidak, tapi di tahun ketiga saya belajar teologi ya, saya dalam 1 tahun, itu berarti 2 semester, saya ulang mengambil world religion. 2 kali. Kenapa saya masuk di kelas yang sama? Boleh tukar kelas? Nggak bisa Pak, uang semasuk, kamu harus. Jadi saya 2 kali ambil world religion. Belajar agama-agama di dunia dalam 1 tahun itu. Agama sih banyak di dunia ini. Ada banyak agama. You just name it the way they do it. Agama memang penyakit saja paling banyak. Itu betul, nggak bercanda. Saya pelajari. Terus keyakinannya mereka, ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang sangat kejam, ada Tuhan yang dia baik sebentar, dia jahat sebentar. Tuhan jadi penjahat juga katanya. Kita jadi bingung, bayangkan. Saya bilang, Tuhan bebaskanlah aku dari hal yang tidak berguna ini. Tapi tetap kan kalau kamu sudah mulai masuk ke strata berikut, kamu harus tetap buat tulisan, book review, catat, buat gitu. Aduh, jadi pelajari. Nah saya kan suka membaca, jadi kadang-kala masuk itu kan di kepala kita gitu. Kalau kita tidak fokus kepada Yesus, bisa saja Anda berkhotbah di depan sini. Anda pikir lagi mengkhotbahkan Yesus, tapi Anda sedang mengkhotbahkan Yesus yang hanya sejarah. Bukan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa sebagai Raja di atas segala Raja. Ada orang komitmen, mereka enggak komitmen pada pribadi Yesus. Mereka komitmen pada agama Kristen. Bisa. Oke. Sudah selesai. Yesus, dah lagi cukup. Oke, yang kedua. Kita komitmen pada tubuh Kristus. Apa itu tubuh Kristus? Jadi Yesus punya pernyataan begini. Kepalanya ada di sorga. Tubuhnya ada di bumi. Jadi kita tidak boleh cuma kenal kepalanya. Harus kenal tubuhnya juga. Sebab kalau cuma kenal kepala itu namanya leak. Tahu leak? Saya akan mengunjungi kamu tapi kepala saya akan datang kepada kamu. Enggak. Saya datang dengan tubuh. Karena yang akan diperhatikan adalah tubuhnya.
Jangan ketawa, kita kadang-kala mau sok terlalu Yesus, lupa tubuhnya. Makanya Paulus bilang, ada orang golongan Paulus, ada orang golongan Apolos, tapi ada yang mengaku dia golongan Yesus. Dia pikir kalau dia golongan Yesus, dia benci golongan yang lain, dia jadi lebih bagus. Paulus bilang itu partisannya sama. Tapi kita kadang-kadang kan nggak dewasa. Tapi ini deh kedewasaan kita akan kelihatan kalau komitmen Anda pada tubuh Kristus itu bertumbuh. Tadi pagi kita ngobrol cepat tapi saya serius waktu saya bilang itu. Bahwa kalau tadi disiplin yang harus gereja tekankan, ya inner disiplin bagus, outward disiplin bagus. Tapi yang paling penting itu sebenarnya corporate itu tuh disiplin. Itu yang harus dikerjakan lebih banyak. Sebab di situ terjadi interaksi, pertumbuhan rohaninya ada di situ. Di situ Anda bekerja dengan orang-orang di sekitar Anda. Di situ ketahuan karaktermu apa. Apakah kamu orang yang cuma asal ngomong tidak bekerja? Kan ada orang yang kayak gitu kan. Pintar beratur, malah kerjaan tidak pernah. Kalau dia khotbah keuangan bagus sekali, tapi memberi tidak pernah, bayangkan. Itu yang jago-jago bicara, malah tidak buat, ini memang paling bahaya. Ya toh. Pak Nusliur bilang itu namanya latihan lain main lain. Latihan lain main lain. Dong latihan begini, kenyataan berbeda. Ngomong lain-lain, integritas nggak bisa dipegang. Nah komitmen pada tubuh Kristus itu berarti Anda komitmen kepada manifestasi dari tubuh Kristus yang ada di lokalitas Anda. Ya haruslah memang komitmen pada gereja yang am. Tapi kalau Anda komitmen pada gereja yang am, yang ada kan orang yang terlalu am sampai lupa lokal. Saya mau bernyanyi pada paduan suara gereja Kristus yang am. Kamu udah bakal nyanyi Pak, enggak kan. Ya, di situ enggak ada pemimpin pujian, di situ enggak ada. Di sini ada pemimpin pujian kan. Iya, di sini ada pelayanan yang kecil-kecil. Di situ Anda belajar tanggung jawab. Anda mengeluarkan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda. Saya mempercayai bahwa Anda bukan cuma dibaptis dalam pertobatan, dibaptis ke dalam Kristus, tapi ada yang namanya baptisan tubuh. Anda dibaptis ke dalam tubuh. Baptisan apa lagi itu Pak? Yaitu baptisan ke dalam tubuh. Anda dimasukkan ke dalam tubuh Kristus untuk berfungsi. Nah, tujuan baptisan itu adalah Anda berfungsi. Bilang dulu berfungsi. Berfungsi itu artinya tidak bikin panas bangku gereja saja. Anda harus terlibat dalam bentuk pelayanan. Makanya perlu komitmen. Di kita semua orang mesti pelayanan. Tidak boleh enggak. Saya sudah bilang tadi malam kalau mereka tidak mau pelayanan kita beritahu. Kayaknya ada gereja lain lebih bagus untuk kamu di sebelah situ. Cocok. Yang bikin panas bangku gereja di situ lebih cocok. Di sini jangan. Iya. Itu udah pasti kita akan bilang buat mereka. Dan mereka akan terima message itu. Bahwa kalau mereka datang di jemaat kita harus libatkan mereka. Ada kan pendeta terlalu kalau mau dibilang keras, saya bilang itu keras ngomong itu. Mau dibilang sudah, begitu masuk, udah boleh pelayanan dulu sebelum Anda di training selama 1 tahun. Ya ampun, begitu training 1 tahun dia sudah mau melayani lagi. Sudah terlalu lama. Siapa di sini yang pernah sekolah misi? Ya akan saya tahu. Siapa di sini yang dulu terpanggil untuk misi, jadi misioneri, tapi pas dia masuk sekolah teologi, panggilan hilang. Makanya saya bilang, saya suka bercanda. Saya kan dari sekolah, saya besar di sekolah teologi ya kan. Saya 15 tahun di sekolah teologi ya Pak. Kita ngomong ayat keluar dari mana-mana itu. Sekolah Alkitab bayangkan. Tapi saya aneh. Orang tadinya bersemangat mau misi. Cuma bilang, oh kamu harus diperlengkapi. Begitu masuk sekolah teologi, panggilan misa hilang. Enggak mau ke misi lagi. Enggak Pak, saya lagi berpikir saya harus meneruskan kepada jenjang berikutnya. Ya ampun. Misioneri enggak perlu profesor doktor, enggak perlu. Tapi begitulah. Saya sebut itu adalah kuburan, misioneri adalah sekolah teologi. Tapi kalau tubuh Kristus lain. Tubuh Kristus itu adalah kegiatan sehari-hari. Keep on doing it. Udah yang ketiga. Waktu saya tinggal 5 menit. Komitmen kepada pekerjaan Kristus. Kalau komitmen ini keluar. Kalau pekerjaan Kristus itu sudah jelas. Ada target operasionalnya. Orang miskin. Kita jangan berhenti layani orang miskin.
Salah satu kekuatan rock itu karena pemimpin kita itu selalu berpikir orang miskin. Dia selalu melayani orang miskin. Dia suruh cari orang miskin di mana di kota itu. Itu harus menjadi target operasional. Lalu target operasional. Iya, jangan cuma di dalam, pekerjaan Kristus banyak di luar. Kan Yesus berkata, barang siapa memberi makan kepada orang-orang kecil ini, dia telah memberikannya untuk aku. Wah, jadi tetap pekerjaan Kristus tetap dikerjakan. Oke, sekarang cepat saja ini yang terakhir, bagian terakhir ini. Ya, ini tantangan komitmen. Jadi komitmen itu adalah tantangan. Seperti saya bilang, selama saya melayani Tuhan 42 tahun ini, tantangannya ini 3 yang terbesar sih. Tantangan yang pertama adalah tantangan kenyamanan. Kenyamanan itu misterius banget loh itu. Orang mau bilang anyo pelan-pelan. Ya kamu gak tahu, kamu udah jauh, karena nyaman kan. Kamu gak sadar. Seorang hamba Tuhan bernama George Otis Jr. George Otis Jr. menulis sebuah buku, boleh baca bukunya. Judulnya adalah Frog in the Kettle. Pernah baca buku itu? Itu kalau saya artikan bahasa Indonesia, kodok di dalam panci. Nah, jadi tahu caranya membunuh kodok dengan cepat. Nah, siram air panas. Tapi dia pasti berlumpa. Orang mau bilang berlumpa, pasti lompat. Tapi kalau mau bunuh dia dengan pelan-pelan, api kecil saja. Kasih masuk kodok di dalamnya. Kodok berenang, merasa sauna. 40 derajat, 60 derajat. Sauna betul ini. 80 derajat, 5 menit kemudian, suiki rebus. Itu yang dia bilang. Orang Kristen ini terbawa pada nyamannya dunia. Nyamannya gadget, nyamannya semua materialistis, nyamannya kekayaan, nyamannya itu. Kita kemudian dibuat nyaman. Gereja sekarang dibuat senyaman mungkin supaya orang duduk senang. Orang sekarang tidak mau berkeringat kalau datang ke gereja, coba. Sudah pura-pura tidak tahu lagi. Siapa ya yang kayak gitu? Yang pilihannya. Orang mana mau datang ke gereja kalau dia masih pakai overhead projector. Yang ganti-ganti pakai slide itu sudah tidak ada. Itu juga barangnya udah nggak ada kali ya. Udah masuk museum kali. Orang mau datang LED, kenyamanan pembunuh. Pembunuh iman nomor 1 adalah kenyamanan. Di gereja yang nyaman, deklinasi terjadi. Tidak perlu saya jawab. Yang kedua adalah kekecewaan. Gak ada waktu menjelaskannya. Tapi Tuhan bawa saya dealing dengan kekecewaan secara thoroughly. Tapi Tuhan sembuhkan saya. Kekecewaan pembunuh iman nomor 2. John Bevere menulis buku Bait of Satan, umpan iblis. Dia beritahu hal tersebut. Ya, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Yang terakhir adalah kompromi. Kompromi itu begini, arti kompromi itu begini. Ini dunia, ini kerajaan Allah. Kompromi itu ada di sistem sebenarnya. Anda sudah dipindahkan ke sistem di sini, tapi satu kaki Anda begini, ini namanya kompromi. Resep kematian kehidupan muda adalah berjalan di atas 2 perahu. Kasih jalan tuh perahunya, kalau Anda gak kerobek itu percayalah. Mungkin, you cannot survive compromise, tidak bisa. Kompromi itu Anda kemudian menjadi duniawi. Di tengah-tengah pergerakan Allah yang sangat kuat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya, itu dia, penting sekali untuk mengetahui dia adalah Raja. Berarti kalau kita berbicara tentang pemerintahan Allah ini, kita kemudian akan menemukan apa yang disebut dengan kebijakan-kebijakan, policies, ya. Kita juga menemukan di dalam kehendak-kehendaknya, tujuan-tujuannya. Nah yuk kita akan mulai tentang membaca ayatnya tentunya. Coba kita pindah ke slides berikutnya. Ini slides penting buat kita. Sementara Anda membaca statement ini,
Makanya saudara mempersiapkan saja Matius 6 ayat 33. Semua buka dulu Alkitab saudara di Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau Anda baca ayat di Alkitab dan menemukan kata tetapi atau sebab atau sekarang, ini berarti ayat ini tidak berdiri sendiri. Betul ya? Kita saudara-saudara sekalian harus melihat konteks di mana ayat ini berada. Betul ya? Jadi izinkan saya beberapa saat ini menjelaskan konteks ayat ini supaya kemudian saudara punya big picture mengenai ayat ini, kenapa dia bisa ada di situ. Jadi Matius 6 ayat 33 yang menjadi ayat emas banyak orang, itu sebenarnya ada dalam konteks khotbah di bukit. Betul ya? Jadi Injil Matius mendedikasikan 3 pasal di awal Injil tersebut, pasal 5 sampai pasal 7 berbicara tentang apa yang disebut dengan khotbah di bukit. Apa itu khotbah di bukit? Itu compilation dari apa yang ditulis oleh Matius. Kalau pergi ke Injil Lukas, Lukas memulainya di Lukas pasalnya yang ke-12. 12, 13, 14. Tapi kalau Matius dimulai dari Matius 5, 6, dan 7. Dan menurut pakar teologi, terserah saudara mau setuju sama mereka apa tidak, itu urusan saudara kan. Saudara harusnya baca Alkitab aja. Menurut pakar teologi inilah sebenarnya disebut sebagai Yesus sedang memberitahukan value. Dia sedang membicarakan principles dari kerajaan yang dia bangun di dunia. Dia bilang dulu values. Nilai-nilai dari kerajaan Allah. Pola hidupnya, identitasnya, bagaimana berurusan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Itu kira-kira. Nah, kita tahu bahwa Matius pasal 5 itu banyak berisi tentang apa? Identitas kita. Ya, makanya dia sebutkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ada 8 ucapan bahagia yang ditulis di Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-13. Itu sudah menemukan, kamulah garam dunia. Betul ya? Kamulah terang dunia, kota di atas bukit. Yesus sedang berbicara tentang identitas. Kemudian pasal 5 bagian terakhir dia mulai menyatakan identitas baru, bahwa cara hidupmu tidak boleh berdasarkan hukum Taurat, bahkan harus lebih dari hukum Taurat. Makanya di pasal 5, pasal 6 dia beritahu, kalau keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, kamu tidak layak masuk dalam kerajaan sorga. Yesus tidak mengubah hukum Taurat, dia menggenapkan atau dia menyempurnakan hukum Taurat. Betul ya? Di banyak tulisan-tulisan di Alkitab muncul kata seperti ini. Kamu telah mendengar, tapi aku berkata kepadamu. Jadi Yesus memberitahukan apa yang dia ajarkan harusnya nilainya lebih tinggi dari hukum Taurat. Jadi dia berkata kamu harus hidup di atas itu. Jadi dia kemudian memberitahukan value bahwa hukum Taurat. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan hukum Taurat. Hukum Taurat dikasih Tuhan kepada Musa ada berapa? 10. Udah tahu karena dia pun cara agama dia jadi 613. Saya nggak tahu kenapa hukum bisa beranak banyak begitu. Tapi dikasih 10 jadi 613. Kalau dikasih 20, udah tahu berapa banyak. Jadi banyak sekali. Nah, yang saya mau tekankan pada kita sekalian, pasal 5 itu bercerita banyak pada hubungan antara orang percaya kepada Kristus dengan hukum Taurat. Kita tidak buang hukum Taurat. Tapi kita hidup dalam penggenapan hukum Taurat lewat Yesus Kristus. Itu dia. Ya, itu jelas. Jadi hukum Taurat nggak dibuang. Nah, ada pengajar masa kini karena baca kitab Ibrani, dia berkata bahwa hukum itu telah menjadi usang. Memang hukum punya masa berlaku kan, tapi bukan berarti dia dihapus. Iya kan? Seperti yang saya bilang, apa jangan membunuh sudah dihapus? Enggak kan? Ya, cuma dia mau bilang kalau zaman dahulu hukum Taurat di luar,
di perjanjian baru hukum Taurat ditaruh dalam diri kita. Itu ada bahasan tersendiri, tapi saya tidak punya waktu. Jadi di sini setelah pasal 5 dia bahas itu pasal 6. Nah, ya, di pasal 6 apa? Pasal 6 Yesus berbicara banyak tentang ibadah. Tentang bagaimana dia berurusan. Dia bahkan bilang ini, kalau kamu memberi sedekah, mengatur harta itu ibadah. Saudara saya, masa sih? Kita pikir ke gereja aja ibadah, duit aturan gua dong. Enggak, dalam kerajaan Allah, harta itu adalah bagian yang Tuhan percayakan kepadamu. Kamu harus mengelolanya. Bilang dulu statement ini, hidup adalah kepercayaan. Ya, jadi ragukan saja pertanyaan mereka, hidup ini adalah kesempatan, percayalah. Hidup lebih cocok kepercayaan daripada kesempatan. Kalau kesempatan Anda tunggu-tunggu kesempatan yang bagus, itu namanya aji mumpung Pak. Tapi ini benar, tapi kalau hidup adalah kepercayaan, Anda setiap saat sadar. Kalau Anda hidup itu kepercayaan Tuhan buat Anda. Apa yang kita miliki Tuhan percayakan pada kita. Nantilah kita bahas, tapi gini, kalau saya bilang ini pada saudara, saudara bakal terkejut bahwa Tuhan percaya manusia. Ada teologi yang mengajar bahwa Tuhan gak percaya manusia. Tapi memang kalau manusia jatuh jangan dipercaya. Tapi kan saya sudah bilang, manusia itu punya originalitas. Ada waktu di mana manusia belum jatuh dalam dosa, ada. Dan Tuhan percaya banget manusia. Tuhan percayakan manusia wajahnya. Tuhan percayakan manusia kerajaannya. Tuhan percayakan manusia buminya. Bayangkan. Tuhan percayakan pada manusia dunianya supaya manusia mengelola bumi. Itu jelas. Itu jelas. Nah, itu di pasal 6 dia bahas tentang ibadah. Makanya pasal 6 berisi kalau berdoa bagaimana. Tahu gak orang Kristen sekarang ini? Doanya sama aja sama agama lain. Saya ajar enggak, kita tidak berdoa kayak agama lain. Sejak saya mengerti kebenaran tentang kerajaan, saya redefinisi ulang banyak sekali kebenaran yang kita telah menjadi agama. Kita enggak seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita bikin kayak agama aja. Doa minta hujan, doa minta berkat. Siapa yang berdoa minta berkat sini? Ada doa minta berkat? Berkat itu Tuhan berikan dari awal. Berkat itu datang di depan. Dari wajah lihat saya. Kita diajar nanti kita baik-baik dulu begitu. Kita diajar kan kecil-kecil toh. Ini, kalau kamu baik-baik kamu diberkati. Enggak. Berkat itu enggak ada hubungan dengan kebaikan. Berkat berhubungan dengan tujuan Tuhan. Tuh dari wajah. Ini paradigm. Saya tidak kejar berkat. Karena saya mengeluarkan berkat. Coba kita baca ayatnya lah. Oke, tinggalin dulu ini sebentar. Baru pendahuluan kita sudah kacauin kalau kerajaan ini begini nih. Tapi gak apa-apa, kita mulai dari depan ya. Oke. Jadi Tuhan itu saking percayanya pada manusia. Dia jadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Supaya manusia berkuasa. Boleh taruh di depan ayat yang selalu dibahas, Kejadian pasalnya yang pertama ayat 26, 27 dan 28. Coba kita lihat ayatnya. Apakah ada di situ ya? Enggak tahu deh. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak seluruh bumi, segala binatang melata yang merayap di bumi. Kesimpulannya, harusnya orang rock sudah tahu ini. Tujuan Allah menjadikan manusia adalah supaya kita serupa dengan Allah dan kita memerintah bersama dengan Dia. Jadi kalau orang tanya apakah tujuan Allah buat kita? Apa? Serupa dengan gambarnya dan memerintah bersama dengan Dia. Serupa dan berkuasa. Bilang dulu, serupa dan berkuasa. Itu tujuan Allah buat kita. Serupa dan apa? Itu kan dia tulis, kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kalau saudara baca baik-baik, ayat 26 ini rencana dan tujuan. Ini, Tuhan berencana, baiklah kita. Ya kan? Supaya mereka. Jadi itu masih rencana dan apa? Tujuan. Ayat 27, baru Tuhan jadikan manusia. Jadi ada perencanaan, baru dia kerjakan. Maka Allah menciptakan manusia itu apa? Menurut gambarnya, menurut gambar Allah
diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Itu sudah kelihatan ya. Penciptaan didahului dengan ada tujuan penciptaan. Lalu tujuan penciptaan. Setelah Tuhan menjadikan manusia, ayat berikutnya dimulai dengan statement yang paling unik. Jadi ini hal pertama yang Tuhan buat manusia dalam tujuannya. Ayat 28. Apa? Allah memberkati mereka sebelum dia berfirman, sebelum dia perintahkan apa-apa, sebelum dia mohon apa-apa, sebelum dia minta apa-apa, sebelum ditugaskan apa-apa, dia berkati dulu. Lalu? Nah, memang kata berkat di situ datang dari kata barak. Saya sudah tahu dari wajah Anda cuma tahu kata barak itu Barack Obama gitu dah. Barak ini artinya adalah penempatan kemampuan Allah untuk manusia mencapai tujuan. Kata kedua dari barak, kata nomina kedua adalah praise. Kata barak itu salah satu dari 5 kata pujian yang ada di perjanjian lama. Ada yadah, ada zamar, ada sabah, ada tehila, ada barak. Jadi barak artinya adalah praise. Jadi Tuhan mau berkata bahwa manusia pertama itu dijadikan oleh Tuhan dengan ability to praise. Itu betul memang. Manusia punya kemampuan itu. Tapi kemampuan itu adalah kemampuan untuk dapat menjadi seperti tujuan-tujuan Allah. Jadi waktu Tuhan punya tujuan dia jadikan manusia, sebelum manusia ditugaskan apapun, Tuhan berkati lebih dahulu. Berarti kesimpulannya, berkat datang di depan. Berkat bukan upah. Berkat adalah ketika orang menemukan tujuan, dia akan menerima berkat Tuhan. Jadi berkat itu berurusan dengan tujuan. Bukan dengan sesuatu yang upah adanya. Bukan. Memang ada berkat sebagai upah. Tapi berkat adalah sesuatu yang berhubungan dengan tujuan. Tuh dari wajah kayak nggak terima. Enggak, masa sih? Loh itu ceritanya. Makanya baca naratif. Jangan baca dogmatis. Kalau baca naratif kita tahu bahwa berkat datang di depan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, baru semuanya terbola-balik memang. Iya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita tanya di Kingdom Theology ya, orang suka bingung. Misalnya pertanyaan kayak begini, mana datang dahulu, dipilih atau dipanggil? Ulang. Mana datang dulu, dipilih atau dipanggil? Dipilih yang betul. Nanti jatuh baru dipanggil. Tapi di awal manusia itu dipilih. Tuhan pilih manusia. Sebelum manusia diciptakan Tuhan sudah pilih manusia. Makanya saya yakin sekali. Predestination. Makanya pelajaran reform perlu diperbaiki sedikit itu. Reform punya predestinasi memutuskan masuk surga atau masuk neraka. Tidak. Predestinasinya Tuhan adalah Anda menjadi serupa dengan Tuhan. Itu predestinasi. Dia tentukan dari semula supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya. Kita dipilih untuk itu. Jadi manusia dipilih dulu. Iya. Nanti jatuh baru dipanggil. Dipanggil supaya masuk dalam pilihan. Dalam kejatuhan baru orang dipanggil. Tapi kalau di awal Tuhan pilih manusia. Tuh dari wajah kan. Itu namanya paradigm. Kita berpikir nanti baru kita. Tidak. Tuhan dari awal pilih saudara. Tuhan putuskan Anda untuk menjadi serupa dengan gambarnya dan memerintah bersama dengan dia. Nah itu tujuannya sampai di belakang. Nanti kita ngobrol-ngobrol, saya kalau ada kesempatan saya ingin membahas yang saya share itu, saya akan membahas tentang trailer of the Bible. Kejadian sampai Wahyu itu isinya apa sih gitu. Trailernya apa sih Alkitab. Secara narasi loh ini, bukan secara dogmatis, tapi secara narasi kalau baca Alkitab begitu. Nah sekarang kita melihat bahwa berkat datang di depan, betul gak? Mengapa ada berkat? Supaya Anda dapat mencapai tujuan Allah. Jadi berkat itu tidak pernah untuk Anda nikmati sendiri. Berkat itu harus funnel bahasa Inggrisnya. Harus di channel pada tujuan-tujuan Allah. Makanya orang yang memboroskan keuangan, hambur-hambur uang, untuk kesombongan, itu dia tidak tahu tujuan Tuhan. Saya udah ketemu orang,
semakin mereka jalan bersama dengan Tuhan, mereka semakin simple. Enggak terlalu banyak pernak-perniknya, enggak terlalu repot untuk diketahui. Enggak terlalu banyak make up-nya, enggak buat ini, enggak. Pelajari kehidupan mereka. Semakin simple mereka, semakin mudah mereka mencapai tujuan Allah dalam kehidupan mereka. Jadi kita sudah temukan bahwa tujuan Allah pada saudara jelas. Dan itu tadi, kita kembali kepada slides bahwa bagi Tuhan hal yang terutama adalah tujuannya. Makanya kalau baca doa Bapa kami, tujuan Tuhan ada di situ. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu apa? Di bumi seperti di sorga. Jadi telah merupakan kerinduan Tuhan supaya budaya kerajaan Allah yang ada di sorga terlihat di bumi. Itu tujuannya. Jadi itu merupakan tujuan Tuhan. Makanya kehendak Allah jadi penting. Tujuannya jadi penting. Jadi berarti hal terpenting bagi manusia adalah mencapai tujuan Allah. Semua diam. Menurut saudara, manusia jatuh ke dalam dosa. Bilang jatuh ke dalam dosa. Itu kan ada dua pertanyaan. Jatuh dari mana dan jatuh kemana? Bayangkan ada orang berkata, kita jatuh dari sorga katanya. Hello. Saya juga dulu pernah khotbah kayak gitu. Saya ingat khotbah saya kira-kira 40 tahun yang lalu. Saya berkata begini. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Adam kehilangan sorga. Gak bisa. Adam tidak pernah kehilangan sorga. Karena Adam memang tidak pernah ke sorga. Dan Adam bukan datang dari sorga. Anda hanya akan kehilangan apa yang Anda miliki kan? Anda tidak mungkin kehilangan apa yang Anda nggak miliki. Coba kalau saya datang kepada siapa? Datang kepada Pastor Jerry. Saya kehilangan mobil Rolls Royce loh Pastor Jerry. Dia kan berkata, emang punya? Gambarnya aja. You only lose what you own. Kalau kamu tidak pernah punya, bagaimana bisa bilang kehilangan? Jadi manusia tidak pernah kehilangan sorga. Karena manusia tidak pernah diciptakan di sorga. Manusia tidak pernah datang dari sorga. Agama telah kuasai kita terlalu banyak. Makanya tujuan kita berantakan. Tahu gak sih? Agama sudah terlalu banyak rasuk kita. Yang pimpin di sorga itu agama. Gereja aja baru abad ke-6 mengarahkan tujuannya ke sorga. Bayangkan baru abad ke-6. Konsili Efesus. Saya berani membahas hal tersebut dengan pengajaran. Tapi mesti yang udah siap-siap mentalnya, yang belum, yang masih takut-takut dia pikir dia. Karena memang baca di Alkitab kalau ada kata keselamatan masuk sorga tolong beritahu buat saya. Enggak pernah ada itu. Jadi gini, manusia jatuh dari mana? Manusia jatuh dari tujuannya. Sebab jatuh tuh begini. Apa yang dijatuhkan yang tidak berbahaya ya? Coba saya lihat dulu. Oh ini. Ini kan jatuh. Nah ini jatuh kan begitu. Kan? Apa ini? Meja. Tapi sekarang penjelasannya dalam kerajaan Allah, ini berarti Anda jatuh dari tujuan Allah. Ini. Jatuh kemana? Anda jatuh ke perbudakan dosa. Dosa adalah perbudakan. Dosa bukan cuman perbuatan, tapi dosa adalah perbudakan. Oke? Makanya penebusan itu istilah perbudakan. Ya udah, kita lanjut lagi, ambil lagi. Jadi ini adalah tujuan Allah. Tahu arti keselamatan apa? Semua kata di dunia yang berurusan dengan kata keselamatan, entah itu kalau bahasa Ibrani memang unik. Orang Ibrani, orang Yahudi itu tidak punya konsep sorga loh. Trust me. Yesus yang memberikan konsep itu pada mereka untuk menggambarkan datangnya kerajaannya dari mana. Ya, dari Bapa kan, sorga. Datangnya kerajaan Allah itu dari sorga. Tapi Yesus tidak orang Ibrani tidak ada konsep langit itu, nggak ada. Sorga itu nggak ada.
Jadi mereka tidak ada masuk surga. Jadi kata keselamatan mereka yang namanya Yasyah. Dari kata itu kita berdapat dari kata Yosua, itu kata keselamatan atau Hosea, Yosua, Yeshua, selamat kan itu. Ya, Yasyah. Itu artinya adalah apa? Kesejahteraan. Betul. Tapi kata selamat semuanya berurusan dengan apa? Selamat sampai? Semua kata selamat di bahasa apa aja berurusan dengan tujuan. Makanya tujuan itu dia itu saya bilang. Masalah dengan teologi reform adalah karena mereka tidak tahu tujuan keselamatan, mereka buat keselamatan jadi tujuan. Keselamatan itu bukan tujuan. Keselamatan itu Anda dikembalikan lagi pada tujuan-tujuan Allah, baru Anda berjalan pada tujuan Allah untuk mencapai tujuan Allah di muka bumi ini. Itu keselamatan. Anda dikembalikan pada posisi sebelum kejatuhan. Itu bahasa Yunani itu namanya apokatastasis. Anda dikembalikan pada posisi sebelum jatuh. Ini sebelum jatuh Anda penuh dengan tujuan Allah. Karena dikembalikan, itu namanya penebusan. Itu namanya keselamatan. Saya harap saudara masih tetap mencintai saya setelah saya khotbahkan ini. Karena saya telah merebut sorga saudara dari saudara ini. Because masa sih shattered your mind. Tapi itu bahasa Alkitab. Itu bahasa Alkitab. Makanya kalau kemudian kita pelajari, tujuan akhir kita bukan tempat. Kita ini suka karang-karang. Misalnya saya buat statement ini, dan Anda pasti akan setuju dengan saya ini. Yesus adalah salah satunya jalan ke sorga. Betul enggak? Itu enggak ada ayatnya. Yang ada ayatnya, Yesus adalah salah satunya jalan kepada Bapa. Tapi kenapa kita bilang ke sorga? Karena itulah agama. Lebih suka tempat daripada pribadi. Jadi panjang nih, gawat nih, lama nih. Tapi mesti dijelaskan kan, mesti dijelaskan. Jadi tidak apa-apa, kita jelaskan aja. Udahlah, lupakan seminar-seminar, penjelasan saja ini. Udah lupakan tema-tema, kita penjelasan ini penjelasan nih. Are you ready now? Oke, udah siap ya? Oke, nah ini penjelasannya ada di sini sebenarnya kecelakaan yang kita dapatkan. Kita berpikir tujuan kita adalah tempat. Makanya kita pikir sorga. Semua agama pikir tempat. Agama seberang, wow mereka kuasai kapling-kapling di sorga. Dan di sana katanya kalau mereka mau Coca-Cola datang sendiri. Ada bidadari. Saya tidak bermaksud untuk menceritakan apapun. Tapi it's not the way. Kita berpikir sorga kayak begitu. Saya bisa cerita konsep sorga pada saudara. Saya menolong teman-teman saya yang menulis tentang sorga. Siapa yang membaca buku Robert Liardon tentang I Saw Heaven? Terus, katanya Yesus tinggi 170, dia berenang dengan Yesus. Ada aja. Hah? Sorga itu bukan tempat manusia. Manusia diciptakan di bumi. Dan manusia diciptakan jelas menurut narasi Alkitab. Anda diciptakan dengan bahan dasar bumi. Dari mana kita diciptakan? Tanah. Itu bahasa kata tanah di kitab Kejadian. Kata tanah itu sama dengan bumi. Bahasa Ibraninya. Eretz. Bumi kita. Di mana ada ayat yang bilang bahwa destinasi kita pergi ke sorga? Tidak. Destinasi kita pada pribadi Bapa. Betul nggak? Oke. Coba. Dalam kehidupan sehari-hari aja. Ini cerita aja. Kalau Anda pulang ke rumah, Anda pulang kemana? Ke sebuah tempat apa kepada suatu hubungan? Hubungan. Contoh. Saya kan sering travel. Ya, saya banyak terbang. Setahun saya bisa terbang mungkin 100 kali, setahun. Either international atau domestic. Terbang. Ya, wah, ke Papua kan ganti pesawat 2 kali. Kalau saya dari Melbourne ganti pesawat 4 kali sampai sini, coba bayangkan.
Pergi ke Melbourne sama lamanya dengan pergi ke Timika. Sama lamanya. 8 jam 20 menit. Ya, jauh ternyata ke, ke Timika jauh Pak dari Jakarta. Sekarang saya mau pulang ke Melbourne misalnya. Kan diumumkan di itu. Garuda Indonesian Airways with number flight 716 and destination to Melbourne. Jadi tujuan saya kemana? Yakin tujuan saya ke Melbourne? Ya menurut penerbangan iya, tapi saya tidak. Saya naik ke pesawat. Saya pasang seatbelt dan biasanya pesawat baru ditarik, saya sudah tidur, udah lupa. Saya jarang di pesawat makan, di pesawat datang for tidur di pesawat. Nah, terbang bawa saya ke Melbourne. Saya sampai di Melbourne, di airport Melbourne namanya Tullamarine Airport. Saya sampai di Melbourne. Apakah saya sudah sampai pada tujuan saya? Belum. Jadi tujuan saya bukan ke Melbourne dong. Saya sudah sampai di Melbourne, tapi saya belum sampai di Melbourne. Jadi maksudnya apa? Saya keluar dari airport, saya naik taksi. Saya tutup pintu taksi, taksi berkata, "Where do you want me to take you, sir?" Saya jawab alamat rumah saya, 26 Boathaven Road, Point Cook. Thank you. Dia masukkan ke GPS-nya. Dia jalanlah, jalan. Saya sampai depan rumah saya. Rumah saya kelihatan itu alamat saya. Saya bahkan bawa kunci rumah. Di luar negeri semua orang mesti bawa kunci rumah supaya pulang, tidak baku tunggu-tunggu kan. Dan tidak ada pembantu. Anjing belum bisa buka pintu sendiri, saya juga sudah tahu. Jadi itu udah, saya bawa kunci. Sekarang saya sampai di rumah saya. Apakah saya sudah sampai pada tujuan saya? Sudah? Belum. Karena terbukti, saya pernah mau bikin surprise pada istri saya. Saya pulang udah bilang-bilang. Saya sampai di rumah, saya buka pintu, saya berteriak dong 3 kata ini. Sayang, JC, BJ, itu istri dan anak-anak saya. Ya kalau saya panggil sayang, itu bukan nama orang lain, itu nama istri saya di rumah. Aneh juga memang manusia ini. Sayang, JC, BJ. Mereka enggak ada. Langsung saya baca dan note di atas meja. Kita pergi ke sebuah tempat yang jaraknya kira-kira 1,5 jam naik mobil. Karena ada orang yang sekarat lah mau didoakan. Jadi anak saya drive, dia pergi. Saya lihat itu. Saya sudah sampai tujuan saya belum? Belum. Saya kasih tinggal itu tanpa. Saya telepon taksinya balik lagi. Bawa saya ke tempat itu. Bukan alamat rumah saya, tempat lain. Sebab tujuan saya bukan tempatnya. Tujuan saya, I will feel home when I have the relationship. Waktu saya peluk istri saya dan anak saya, itulah rumah saya, itulah tanda pulang. Makanya Yesus sudah bilang ini, oh akulah jalan ke sorga. Enggak, akulah jalan kepada Bapa. Ide tanah perjanjian, ini ide. Kasih tahu ide lagi. Destinasi bangsa Israel itu bukan Kanaan, bukan. Destinasi bangsa Israel adalah pribadi Tuhan. Mau baca ayatnya? Saya kasih ayatnya. Coba kita baca ayatnya. Keluaran 19 ayatnya yang ketiga. Coba kita lihat ayat 3 dan 4. Aduh. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Ayatnya yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu ke tanah perjanjian. No, membawa kamu kepadaku. Personal. Pribadi. Kapan-kapan baca tujuan Abraham dipanggil keluar dari Mesopotamia kemana? Tidak ada tujuan. Makanya mempelajari Abraham itu memang unik. Tidak ada waktu. Bayangkan Tuhan panggil Abraham. Abraham, keluarlah dari negerimu, rumah bapamu. Keluarlah dari situ. Aku akan membawamu ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi belum ada. Baru penunjukan tempat. Nanti ditunjukkan. Nanti di jalan. Jadi Abraham keluar. Dia tidak tahu. Dia jalan aja.
Di jalan itu dia ketemu Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Dia berjalan dengan Tuhan. Itu sebenarnya dia sudah sampai di situ. Maka dia menjadi bapak segala orang yang beriman. Jadi kalau baca di Alkitab ya. Abraham tuh sudah sampai di tanah perjanjian. Tapi dia nggak tahu kalau dia sudah sampai. Kalau dia sudah sampai. Maka dia keluar lagi. Itu ditulis oleh Alkitab itu. Dan mereka berdua di tanah Kanaan. Mereka hidup sebagai seorang asing. Karena mereka nggak tahu kalau mereka udah tiba di tempat. Tapi kan tujuan Abraham bukan tempat. Makanya saya selalu bilang, iman tidak bisa berdiri sendiri. Iman itu harus ada hubungannya. Ya makanya iman yang bergerak oleh kasih. Iman tanpa kasih, iman tanpa hubungan. Bukan iman. Makanya kita beda sama agama yang lain. Agama yang lain yang penting kau beriman. Kau beriman kata kau bisa terima semuanya. Sembarangan aja. Iman itu harus ada hubungan. Iman yang digerakkan oleh kasih. Galatia pasalnya yang ke-6, pasal 5 ayat yang ke-6. Ditulis kata itu. Nah, sekarang saya mau tanya pada saudara. Berarti kita memang bukan tempat tujuannya. Tujuannya adalah pribadi Allah. Menjadi serupa dengan dia. Bersekutu dengan dia. Kalau Edi Leo berkata menjadi tempat kediaman Allah di bumi ini. Tempat Tuhan memanifestasikan dirinya tetap di bumi ini. Sebab masa depanmu nanti itu akan tinggal bukan di sorga tapi di langit bumi baru. Jadi mau tinggal di sorga, Anda tidak tahu di mana di sorga. Karena semua pilihan Tuhan turun ke bumi memang. Enggak ada. Mau sendirian di sorga. Enggak ada orang di sana. Enggak ada manusia ke sana. Nah ini agama ajar saudara kan. Ini agama ajar saudara, tahu gak? Ini agama bilang bahwa kamu begitu mati sekarang langsung masuk sorga. Saya suka tanya, emang di sorga sekarang udah ada orang? Udah ada belum? Jawablah, saya tanya. Jawab dulu, sudah ada belum? Memang belum ada. Satu-satunya manusia yang sudah pergi ke sana cuma Yesus. Dia Allah jadi manusia, kembali ke sorga sebagai manusia, dia tetap Allah. Cuma dia, yang lain belum. Anda belum. Mamamu belum, bapakmu belum, nenekmu belum. Belum, mereka belum. Karena ada sebuah hukum yang berkata begini. Manusia itu hidup satu kali, kemudian mati dan dihakimi. Apakah sudah terjadi penghakiman? Belum, berarti orang belum di sorga, belum ada. Di neraka juga, belum ada orang. Tuh, dari wajah kan lihat tadi. Kita ini karena belajar agama terlalu banyak, otak kita dicuci dengan itu semuanya. Tidak, belum ada orang di neraka. Saya juga heran ada pengkhotbah yang suka bawa rantai, kemudian berkata neraka ada apa? Pernah ada seorang hamba Tuhan, satu perjalanan dengan saya dari puncak turun, dia bilang gini, saya kemarin sempat mati beberapa jam Bang Jo. Mati Pak. Kemudian saya dibawa ke neraka, kemudian saya lihat, dia sebut nama penginjil yang paling terkenal di Indonesia. Katanya ada di neraka, dia ketemu. Saya bilang, neraka yang mana yang kupilih? Kalau itu penglihatan bukan berarti Anda pernah ada di sana. Nah, ada belum. Neraka itu bukan tempatnya manusia. Di kingdom theology kita tahu bahwa manusia tidak diciptakan untuk dibinasakan. Tuh, sudah lihat lagi saya. Loh, Anda diciptakan serupa dengan gambarnya. Memerintah bersama dengan dia bilang, ada manusia yang diciptakan untuk dibinasakan. Gak ada. Dari awal Tuhan pilih manusia bukan untuk dibinasakan. Jadi kalau kita binasa, kalau ada yang nanti masuk neraka, itu pilihannya. Karena neraka diciptakan untuk kerajaan kegelapan dan nabi-nabi palsu. Terus ada manusia, itu yang ikut-ikutan ke sana. Mau ikut, silakan, Tuhan gak larang. Ke sorga bukan ikut-ikutan, sorga itu pilihan. Atau ke kerajaan sorga itu pilihan. Yesus tidak pernah menawarkan sorga, Yesus menawarkan kerajaan sorga. Pemerintahan Allah di bumi. Nah, kalau sudah lihat tujuan Tuhan penting bagi Anda akan mulai berpikir. Berarti kerajaan Allah itu adalah hal yang terpenting. Di pasal 6 dia mulai menjelaskan ibadah sampai pada titik ini. 23 menit ini
saya akan menjelaskan. Jadi sudah paham ya? Sudah paham? Neraka sudah ada orang belum? Surga sudah ada orang belum? Nah, belum, memang belum. Oh tapi Henok bagaimana? Nah, itu dom pun tanpa ada. Ada dom pun tanpa, ada tempatnya. Tapi bukan sorga. Karena orang pergi ke sorga atau orang selamat atau tidak dibuang kemana nanti satu saat. Karena nanti kita juga bukan di sorga tempatnya kita. Di langit bumi baru. Tapi di langit bumi yang baru, Yerusalem baru. Pusat pemerintahan Allah turun ke bumi baru. Baru dia berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Nantilah kita bahas. Kalau kita membahas tentang trailer of the Bible nanti. Berharap bisa, tapi ya kita lihat aja waktunya. Nah sekarang kita kembali ke prioritas. Sebelum di pasal 6 kita akan baca ayat ini. Aduh memang sih. Saya sarankan Anda kalau baca Alkitab, tutup perikopnya supaya Anda baca seluruh kisah. Sebab ayat yang paling menentukan di pasal 6 sebelum Anda mendapatkan ayat 33 adalah ayat yang ke-24. Sebab kamu tidak bisa melayani dua tuan. Coba. Matius 6 ayatnya yang ke-24. Coba kita baca. Itu setelah lewatin dia membahas tentang jangan kumpulkan hartamu di bumi, simpanlah di sorga dan seterusnya. Nah, dia berkata gini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada apa? Itu sama itu. Kata yang dipakai kurios. Berarti kamu tidak bisa mengabdi pada sistem dunia atau sistem kerajaan Allah. Tidak bisa. Kamu tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Dan dia udah beritahu sikapmu akan jadi aneh. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang seorang. Dia akan apa? Dia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Itu dua pasang kata itu. Mengasihi, membenci, setia, tidak setia dan tidak mengindahkan. Itu kata yang dipakai. Kata itu. Inilah yang kemudian dia katakan bahwa manusia setelah kejatuhan. Dia hidup di dua sistem. Sistem dunia atau sistem kerajaan Allah. Ingat? Tuan. Kamu tidak bisa mengabdi menjadikan iblis sebagai mamon, sebagai tuanmu. Berarti dia penguasa sistemmu, memiliki kehidupanmu. Tapi kamu harusnya dikuasai, dimiliki oleh kurios Anda. Siapa? Yesus. Itu kerajaan Allah. Tuhan, kata yang dipakai. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi kita udah gak perlu uang Pak ya? Perlu. Kenapa Anda perlu uang? Karena Anda diutus ke dalam dunia. Yesus utus Anda ke dalam dunia. Tapi itu different story. Stay dulu di sini. Oke. Setelah ayat 24 ini, setelah dia bilang begitu, baru dia beritahu buat kita. Kita ini dijajah oleh kebutuhan. Sebab ayat 25 itu ayat langsung setelah ini loh. Apa? Ayat 25 langsung bilang apa? Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Lalu, kalau Anda hidup di sistem yang sini, kekhawatiran kuasai kehidupanmu. Kekhawatiran adalah cara iblis untuk menghancurkan pemahamanmu bahwa Anda dipelihara oleh Allah. Kekhawatiran datang, berhenti. Dan saya sudah pelajari, kekhawatiran itu tidak perlu didoakan. Kekhawatiran ditinggalkan. Tolong doakan saya khawatir. Enggak, kamu tinggalin aja, kamu aman, udah. Orang mau doa, enggak perlu didoakan, kamu berhenti, stop. Ada beberapa kata yang Tuhan suruh enggak ditengking, suruh jangan. Jangan khawatir. Setelah kamu jangan khawatir, baru berdoa. Kan susah mau berdoa dalam keadaan khawatir. Coba aja kalau bisa. Tapi itu logiknya, kita selalu berpikir agama. Kita semuanya mau didoain. Hei, Kristen atau kerajaan Allah bukan agama berdoa. Apakah Bang Jo gak berdoa? Saya berdoa Pak. Mungkin saya berdoa lebih banyak dari Anda. Tapi saya suka ketipu. Sampai lagi saya mau cerita-cerita ini tentang paradigma yang memang agamawi. Bayangkan, saya baru bertobat baca buku. Ditulis seorang hamba Tuhan. Dia berdoa 6 jam sehari. Wih, pasti sakti ini orang. Tuh, kita pikir sakti-saktian kan. Emang Shaolin? Hah?
Emang apa? Emang ini perguruan tapak suci atau apa? Enggak. Kekristenan enggak begitu. 6 jam. Terus dia tulis, kata dia bangun jam 4 pagi. Kemudian dia berdoa sampai jam 10 pagi. Nah, saya mau coba. Saya bangun jam 4 pagi. Saya ketiduran jam 4.15. Saya bangun jam 10 pagi. Tak tidur, ancur. Rasa bersalah. Rasa bersalah. Sampai saya tahu, enggak perlu itu. Yesus ajarkan berdoa. Yesus cuma bilang ini ya, standar ringan 1 jam. Tapi yang Yesus ajarkan, berdoalah senantiasa. Apa artinya senantiasa? Selalu, always. Tidak pernah never. Artinya kamu hidup di dalam doa. Doa itu ada di dalam dirimu, hubungan dengan Allah. Tapi kan memang betul setelah kita jatuh dalam dosa, dosa kuasai kita punya komunikasi dengan Tuhan hancur. Makanya perlu disiplin-disiplin rohani yang perlu kita latih. Itu adalah bagian disiplin, bukan berarti kemudian kita jadi eksentrik. Kalau tidak berdoa, tidak bisa hidup. Yalah. Tuh, orang dari yang berdoa dia hidup aja baik-baik di dunia ini. Tapi mereka tidak hidup dalam kehendak Allah. Beda kan? Hidup yang sejati dalam kehendak Allah. Di dalam kehendak Allah, berdoa itu ada eksekusi kehendak Allah dalam kehidupan. Anda mengeluarkan kehendak Allah dalam kehidupanmu. Nah, di ayat ini, dia beritahu buat kita, jangan khawatir. Wah, kita manusia. Sekarang kan orang ditabrakkan dengan kebutuhan kan. Kerajaan Allah atau kebutuhan. Sampai ada orang yang berkata, kalau kamu mau melayani Tuhan dengan baik, cari tahu kebutuhan. Penuhkan kebutuhan. Terbanyak kita terjebak pada pemahaman relevansi berarti menjawab kebutuhan, kita kehilangan pemerintahan Allah. Harusnya enggak. Makanya setelah dijelaskan ini dia beritahu, makan minum pakai. Bilang dulu makan minum pakai. Harusnya makan minum pakai itu tidak mengalahkan prioritas kerajaan Allah. Sampai itu, makan minum pakai. Kemudian Yesus kasih contoh, pernah lihat burung? Siapa yang pernah lihat burung? Saya pernah lihat burung. Pernah burung jatuh enggak? Kita tangkap burungnya dan tanya, kenapa kok jatuh? Saya enggak makan 2 minggu. Jadi Tuhan bilang, hei aku pelihara burung. Kamu lebih berharga dari burung. Terus dia kasih tahu bahwa sistem dunia ini mengejar kebutuhan. Coba kita baca 1 ayat sebelum ayat 33. Bayangkan mau pergi ke Matius 6 ayat 33, saya pun panjang ya, tak putar jauh. Tapi itu pengertian namanya. Orang kadang-kala cuma mau ambil tanpa pengertian. It's the most deceiving things buat orang percaya. Coba kita baca ayatnya yang ke-32 dari Matius pasal 6. Juga dijelaskan burung, bunga dan seterusnya. Dia berkata ini, semuanya itu, apa itu semuanya itu? Kebutuhan, makan, minum, pakai. Dicari oleh apa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau saya sebut bahasa sistem, ini dicari di sistem ini. Semua yang ada di sistem dunia mencari itu. Mencari, kata mencari itu adalah prioritas. Mendahulukannya, memprioritaskannya. Become the greatest endeavor. Menjadi upaya yang tertinggi, mencari. Betul kan? Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu apa? Tuhan tahu kamu perlu makan. Tapi kamu gak usah kejar itu seperti dunia. Itu kata mencari. Baru muncul kata tetapi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Apa semuanya itu apa? Makan, minum, pakai. Itu akan apa? Tahu ditambahkan artinya? Tahu toh? Itu additional. Bonus. Tahu bonus toh? Beli rumah dapat payung. Beli mobil dapat gelas. Beli komputer dapat pensil. Kita sibuk dengan bonus. Enggak dapat yang sebenarnya. Agama tawarkan bonus pada Anda. Yesus tawarkan the real thing. The real deal. Dia berkata gini, kalau kamu mencari, mendahulukan, memprioritaskan kerajaan Allah. Yang lain cuman tambahan. 42 tahun saya melayani Tuhan. Saya belum pernah minta dari siapapun di dunia ini.
Tanya pengusaha yang dekat dengan saya. Apakah Jonathan pernah minta uang mereka? Tanya orang dekat dengan saya. Tanya Pak Arifin. Tanya mereka, pernahkah gereja yang saya layani minta uang dari mereka? Never. Never. Di saya punya kamus, di saya punya dictionary, tidak ada kata minta kepada manusia, itu enggak ada. Karena Tuhan mencukupkannya dalam diri saya. Karena Tuhan memberikan kepada saya. Siapa bilang saya tidak pernah kekurangan? Saya kurang. Tapi apakah saya kurang makan? Coba lihat dari samping dulu. Tampak samping dong. Coba lihat. Saya kekurangan makan kah? Saya miskin kah? Hah? Oh, jangan lihat account bank saya. Lihat yang ada di dalam saya. Saya mengeluarkan sesuatu. Itu bisa dikonversikan menjadi uang. Ya. Jadi saya nggak bekerja. Oh, saya bekerja. Saya bekerja. Orang bekerja tidak akan dapat penghasilan, tidak akan ada. Orang bekerja. Saya bekerja untuk Tuhan. Dan gajinya kan kita sudah tahu, sebulan 30 hari kan. Hah? Saya tidak pernah hitung, bayangkan. Kalau saya mau cerita pada saudara, saya 12 tahun menjadi dosen di sekolah teologi atau Tawamangu, bayangkan. 12 tahun. Kalau saya mau bilang gajinya, Anda pasti kaget. Gajinya hanya cukup untuk beli odol gigi, sabun, dan minyak wangi satu. Minyak wangi murahan. Coba bayangkan. Bayangkan, itu gaji. 12 tahun. Tapi apa saya komplain? Enggak. Begitu saya melayani, saya mengeluarkan karunia, orang menghitungnya sebagai sesuatu. Mereka beri saya persembahan di luar dugaan. Coba. Anak saya sekolah, mengenyam pendidikan yang terbaik. Mereka pergi ke luar negeri, separuh perjalanan saya. Kalau saya pergi ke luar negeri ke 20 negara, mereka paling tidak 15 negara ikut saya pergi kemanapun. Dan mereka berdoa sendiri untuk uang tiket mereka. Semuanya mereka berdoa sendiri. Kita udah tahu kuncinya, kalau kamu mendahulukan Tuhan, yang lain tinggal tambahan. Tapi jangan kejar tambahannya. Kejar kerajaan Allahnya. Apa itu mengejar kerajaan Allah? Memprioritaskan kehendak Allah. Nah itu yang kita perlu tahu. Anda harus mendahulukan pemerintahan Allah dalam kehidupanmu. Anda harus mendahulukan kehendak Allah menjadi lebih utama daripada yang lain. Karena kehendak Allah itu sama dengan kerajaan Allah. Di mana ada kerajaan Allah, kehendak Allah ada di situ. Di mana ada kehendak Allah, kerajaannya ada di situ. Jadi kalau kamu mengerjakan kehendak Allah, kerajaan Allah turun di tempat itu. Ya kan? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti itu. Tapi kita dibawa pada kekhawatiran, kita dibawa pada kebingungan, kita dibawa pada semuanya. Hei, benarkan prioritasmu. Terjemahan Alkitab ini, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi dahulukan dulu kerajaan Allah. Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas. Seek ye first. First things first. Priority kan itu. First thing first. Makanya kerajaan Allah jadi prioritas. Gereja enggak. Mengkhotbahkan kerajaan Allah aja enggak. Yesus khotbahkan kerajaan Allah, kita khotbahkan hal yang lain. Kita ganti Injil kita. Injil kita lah Injil keselamatan lah. Tidak ada. Injil keselamatan ditulis di perjanjian baru hanya satu kali. Injil kerajaan Allah penuh di semua Injil. Sebab semua Injil adalah Injil kerajaan Allah, bukan Injil yang lain. Apa kita masih perlu pergi ke itu enggak slidesnya? Coba kita ke slidesnya dulu boleh. Kita telah menjauh dari slides tadi. Coba kita lihat slide-nya. Coba slide berikutnya. Ini menurut Yesus. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Tuhan mau kita mengutamakan. Mencarikan mengutamakan tadi. Endeavor. Seperti bumi seluruh bangsa-bangsa mencari semuanya itu. Ya kebutuhan. Kita mencari kerajaan Allah lebih utama dari semua itu. Yang lain tinggal ditambahkan. Coba slide pindahkan. Boleh kah? Nah ini dia ini. Anda diminta untuk hidup dalam sistem yang berbeda. Sistem dunia adalah sistem perbudakan. Ya. Anda kalau di sistem dunia Anda budak.
Anda kerja untuk membiayai sesuatu yang Tuhan sudah cukupkan. Tuhan sudah cukupkan, Anda sibuk mau cari yang lain. Makanya jangan terlalu punya keinginan yang berlebihan. Sebab manusia tidak dicobai oleh Tuhan, tidak dicobai oleh iblis terbanyak. Manusia dicobai oleh apa? Keinginannya. Itu jelas. Sebab di dunia, di sistem dunia, itu dia ini. Ini suatu bentuk perbudakan. Zaman sekarang sistem kredit dikira mudah. Saya tidak salah, orang mau ke situ silakan. Tapi bilang kredit, pinjaman itu begini, begitu. Ya. Saya berupaya, saya ada kredit card, ada untuk cepat-cepat beli tiket, kan mesti pakai itu, tidak bisa yang lain. Tapi saya tidak pernah pakai untuk kebutuhan yang lain. Jarang tuh saya pakai kredit card beli, enggak, saya tidak pakai itu. Saya atur, saya tata diri saya kelola keuangan saya. Supaya sebanyak mungkin saya tidak harus dikuasai oleh sistem dunia. Slide berikutnya. Kita kalau di situ kita buta, kita tidak bisa lihat pemerintahan Tuhan. Kita lihat Tuhan tidak berkuasa. Satu kali Israel dikepung. Miskin. Orang makan daging anaknya sendiri, bayangkan sudah kayak begitu. Raja taruh abu di atas kepalanya. Kemudian Nabi Tuhan datang. Saudara bisa baca ini di 2 Raja-Raja pasalnya ke-7. Nabi Tuhan datang dan berkata, besok dalam waktu seperti ini, Tuhan akan buka langitnya. Dia bilang harga secupak gandum cuma sedinar. Jadi murah sekali semuanya. Tebak, salah satu pemimpin berkata gini, saya tahu Tuhan Maha Kuasa. Tapi mungkinkah apa yang kau katakan akan terjadi? Nabi Tuhan berkata begini, ya oke lah, kamu akan lihat, tapi kamu tidak akan mengalaminya. Besoknya, tiba-tiba berganti cerita apa? Cerita 4 orang kusta. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan, tapi prinsipnya adalah 4 orang kusta itu masuk kota, orang berunding berempat, kusta toh di luar kota, kan najis toh. Dia bilang ini, kalau ketong masuk ke dalam, ketong mati. Ketong di sini juga mati. Ketong di sana mati. Tapi yang kemungkinan bisa hidup di sana ada makanan. Ketong jalan ke sana aja. Ketong jalan. Sementara mereka jalan, Tuhan kasih kacau tuh semua tentara-tentara, mereka kabur semua. Jadi bayangkan, 4 orang yang kusta itu mungkin jalannya nyeret-nyeret kali. Tapi itu terjadi kegaduhan besar. Mereka pikir ada tentara besar datang, mereka kabur semuanya. Mereka sampai ke situ. Makanan penuh berlimpah-limpah. Mereka makan. Sementara mereka makan, mereka sembunyi. Mereka berkata, kayaknya keren banget di sini. Satu temannya berkata ini, tidak patut yang kita buat ini. Yuk kita kasih tahu ke sana. Mereka balik ceritanya sederhana. Pintu gerbang terbuka, orang lari. Pejabat yang tidak percaya, yang berpikir bahwa tidak mungkinlah Tuhan buat seperti ini. Orang hidup di dalam kerajaan Allah adalah orang yang percaya bahwa Tuhan, mujizat itu sebenarnya buat mereka adalah seperti sebuah keniscayaan. Itu enggak amin kan? Asli kayaknya kita, dunia tipu kita paling banyak. Ya. Padahal sistem kerajaan Allah ada, sistem yang dia siapkan buat kita. Kitanya suka nggak sabar aja, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah sistem dunia ini, coba lihat, budaya, pendidikan, agama dan pemerintahan kita mengkondisikan kita untuk percaya bahwa kita perlu berusaha atau menjadi sukses terlebih dahulu untuk berkenan kepada Allah. Di kekristenan, kesuksesan bukan tujuan. Kesuksesan itu perjalanan. Kamu menemukannya di dalam perjalananmu. Iya. Itu bukan sesuatu yang kita dewa-dewakan, tidak. Slides. Udah, slides. Saya mau selesai aja nih. Udah. Ini tujuan awal Tuhan buat kita. Jadi dia mau apa yang terjadi di sorga terjadi di bumi. Di sorga ada kepeminta-minta. Di sorga ada kekurangan. Stevie Wonder dalam sebuah lagu yang berjudul The Saturn. Dia membayangkan soal di planet Saturn orang hidup 125 tahun.
Orang tidak tunggu temannya mati di samping karena nggak ada obat, nggak ada pembiayaan. Dia berpikir bahwa di sana. Saya bilang Stevie lebih jauh dari Saturn kayaknya deh. Harusnya ada sebuah tempat di mana Tuhan berkata di situ. Sistemnya adalah, pemerintahannya adalah Allah. Selalu benar, tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Kita suka tolak hal tersebut. Tuhan tidak pernah membayangkan kehidupan di bumi ini akan berbeda dengan yang di sorga. Makanya dia datang, dia mau buat itu. Orang bilang, aduh kamu utopia banget deh kayaknya. Kamu kayaknya punya bayangan terlalu tinggi. Enggak, Tuhan cuma bilang itu. Dan saya percaya hal tersebut. Oke, slide berikutnya, ini yang terakhir saya kira. Nah, kita mulai dari mana? Kita harus mulai dengan menjadikan dia raja dalam kehidupan kita. Kita menjadi test case-nya. Saya menjadikan dia raja. Saya konsentrasi pada tujuan-tujuannya. Saya kemudian bergerak dari situ. Saya kemudian menjadi orang yang mengutamakan tujuan Allah. Apakah tujuan Allah bagi kita? Serupa dengan gambar Kristus. Dan memerintah bersama dengan dia. Kata memerintah punya arti mengelola. Kata memerintah punya arti menerapkan tata kelola. Gereja, artinya gereja karismatik dan Pentakosta adalah kelompok orang-orang yang tidak pintar tata kelola. Di mana tidak ada pengelolaan, apa yang diberikan pada Anda akan hilang. Trust me. If you don't manage, it will lose. Hal yang tidak kamu kelola, tidak tahu tujuannya akan hilang. Kalau seorang suami tidak tahu tujuannya, istri ada di sampingnya. Pasti dia akan tinggalkan istrinya. Istri akan pergi dari dia. Kalau ada seorang orang tua tidak bisa tahu tujuan anak-anak di sekitar dia, akan terjadi child abuse. Anything that you don't know the purpose, kamu tidak tahu tujuannya untuk apa, itu akan menjadi tempat di mana pelecehan akan terjadi. Di mana ketidaktahuan tujuan, di situ akan terjadi pelecehan. Itu? Semua orang sudah ajar itu purpose buat kita. Tujuannya ini adalah supaya saya tidak perlu berteriak-berteriak terlalu keras, tapi orang di belakang bisa dengar suara saya. Toh? Kalau saya pakai ini kan Anda mendengarkan saya ngomong apa, ya kan? Tujuannya itu, ini. Tapi kalau ada orang tidak tahu tujuannya ini, misalnya di pedalaman, yang di Papua lah nggak enak ah. Di pedalaman mana itu udah pikir ini ulakan sambal, coba bayangkan. Terjadi pelecehan mikrofon lah. Ulak sambal ini tujuannya bukan untuk itu. Bisa nggak pakai ulakan sambal ini? Bisa, tapi itu namanya pelecehan tujuan. Sama juga dengan gereja. Menurut saya pelecehan gereja terjadi paling banyak disebabkan orang tidak tahu tujuan gereja. Yang datang gereja tempat diberkati itu pelecehan tujuan Tuhan. Ada tujuan yang lebih besar. Berkat ya ampun. Sudah pasti itu datang di depan. Tapi kalau Anda mencari kerajaan Allah. Mengatakan Tuhan perintahlah saya. Jadilah gambar. Saya menjadi gambar Tuhan di muka bumi ini. Ya, Tuhan juga perlu saudara kan. Ada khotbah berkata, Tuhan tidak butuh manusia. Hah? Siapa yang bilang itu? Tuhan perlu manusia Pak. Kalau tidak ada manusia, ada gambar siapa di bumi ini? Ya. Makanya itu narasi Alkitab itu. Itu bukan humanisme, itu bukan. Itu bukan antroposentris, bukan. Bukan. Itu Alkitabiah. Bahwa Tuhan mau manusia menyatakan dirinya. Makanya dia ciptakan manusia. Supaya manusia menyatakan Tuhan. Sebab yang namanya di bumi, Anda tidak boleh hidup di bumi secara roh saja, tidak boleh. Anda harus punya tubuh. Kalau Anda punya tubuh dan tidak berfungsi, Anda dilarang tinggal di bumi. Coba aja. Anda harus pindah ke alam lain. Karena bumi tempat fisik. Bumi tempat materi. Dan Tuhan mau memanifestasikan kuasanya di tempat ini. Makanya kita kemudian paham bahwa selagi saya masih ada hidup ini, saya akan melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Prioritaskan pemerintahan Allah dalam kehidupanmu. Maafkan, saya lebih 3 menit lagi. Tuhan Yesus memberkati.